Saudaraku pendengar NTA FM, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini dari Jalan Empu Baradah nomor 11 Kemelayan, Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada, Ustaz. Halaman pertama, hadis pertama. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka sholata." Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian datang untuk sholat sedang kami dalam keadaan sujud, maka bersujudlah kalian. Dan janganlah dihitung satu rakaat. Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat, berarti ia mendapatkan sholat itu." Hadis riwayat Abu Dawud. Ini mohon dijelaskan dari dan barang siapa mendapatkan satu rakaat, berarti mendapatkan sholat itu. Ini mohon dijelaskan, Ustaz. Jadi orang jamaah, dia menyusul makmum terlambat, kalau dia masih mendapat satu rakaat jamaah, satu rakaat sholat ikut imam itu, dia dihitung mendapat sholat jamaah. Jadi walaupun dapat satu rakaat, dia dihitung mendapat satu sholat jamaah. Maka itu kalau kamu datang, imamnya sedang sujud, langsung ikut sujud. Imamnya ruko, ikut ruko. Tetapi jangan dihitung mendapat satu rakaat. Jadi kalau terlambat menyusul imamnya sudah sujud, ya, tidak dihitung satu rakaat itu. Nanti maka kalau imamnya selesai, kita menambah, itu dianggap kekurangan. Tapi kalau kita sholat, misalnya maghrib 3 rakaat, kita hanya dapat satu rakaat utuh. Jamaah itu kita dihitung mendapatkan sholat yang kita ikut jamaah itu. Jadi kalau dapat sujud toh tidak dihitung. Misalnya datang terlambat sujud pas rakaat terakhir, ya berarti terlambat 3 rakaat kalau sholat maghrib. Ya dah, imamnya kamu datang, imamnya sudah sujud rakaat terakhir. Kamu datang takbiratul ihram terus sujud. Terus ikuti imam itu, imam salam, kamu meneruskan nambah. Nah, kekurangannya berapa? Kekurangannya 3. Karena maghrib, salat maghrib 3 rakaat, kamu dapat sujud saja terakhir, ya masih kurang 3 rakaat. Kalau dapat 4, kalau salatnya imam 4 rakaat salat isya, kamu dapat sujud saja rakaat terakhir, ya tidak dapat salat itu, maka kekurangannya tambah 4. Tapi kalau misalnya dapat 1 rakaat saja, tinggal menambah kekurangan rakaatnya itu, kamu dihitung sudah mendapat salat jamaah, walaupun hanya dapat 1 rakaat. Apalagi? Surah halaman 2 dari keterangan itu. Apabila kita menjadi makmum masbuk, maka hendaklah kita memperbuat sebagaimana yang diperbuat imam. Misalnya imam dalam keadaan sujud, setelah kita takbiratul ihram lalu sujud sebagaimana yang diperbuat imam. Atau jika imam dalam keadaan rukuk, maka setelah takbiratul ihram lalu kita rukuk. Tetapi yang demikian itu jangan dihitung 1 rakaat. Kemudian setelah imam salam, kita berdiri untuk menyempurnakan sholat yang ketinggalan tersebut. Ini yang ditanyakan dari kalimat tetapi yang demikian itu jangan dihitung 1 rakaat. Nah, dari kalimat ini memakai dalil atau hadis yang mana, Ustaz? Yang mana? Coba diulangi lagi. Dibaca yang jelas. Dari keterangan halaman brosur halaman 2. Apabila kita menjadi makmum masbuk, maka hendaklah kita memperbuat sebagaimana yang diperbuat imam. Misalnya, imam dalam keadaan sujud, setelah kita takbiratul ihram lalu sujud sebagaimana yang diperbuat imam. Atau jika imam dalam keadaan rukuk, maka setelah takbiratul ihram lalu kita rukuk. Tetapi yang demikian itu jangan dihitung 1 rakaat. Kemudian setelah imam salam, kita berdiri untuk menyempurnakan sholat yang ketinggalan tersebut.
Yang ditanyakan, tetapi yang demikian itu jangan dihitung 1 rakaat. Nah, kalimat ini memakai dalil atau hadis yang mana, Ustaz? Nah, sudah jelas itu hadis yang muni itu kok. Hadis yang di depan tadi. Ya. Apabila kamu datang untuk salat sedang kamu dalam keadaan sujud, maka bersujudlah kalian. Janganlah dihitung 1 rakaat. Dan barang siapa mendapat 1 rakaat, berarti ia mendapatkan sholat itu. Itu kan? Kalau dapat sujud, jangan dihitung 1 rakaat. Nah, masalah rukuk, brosur sebelum ini. Ya, ini kan sudah sampai sujud. Brosur sebelum ini menerangkan kalau kamu dapat rukuk, ikutilah. Ya. Imam, itu loh yang dulu kan ada sahabat yang menerangkan ketika imam sedang rukuk, maka rukuklah. Terus ada sahabat Nabi yang di mana dia rukuk sampai di pintu masjid langsung rukuk. Ya, masuk ke shaf dengan jeruntul dalam rukuk itu loh. Itu kan sudah saya terangkan tadi dulu. Karena hadis ini kalau imam sedang rukuk, rukuklah kamu. Nah, ini pas kamu masbuk, imamnya sedang rukuk, dia baru sampai di pintu masjid langsung rukuk di pintu masjid itu jeruntul nenggon. Maju nenggon shaf. Nah, berita itu sampaikan kepada Nabi. Dan Nabi mengatakan apa? Mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas perjuanganmu. Tetapi jangan kamu ulang lagi. Gitu, kata Nabi begitu. Nah, jangan kamu ulang lagi ini dipaham, ada yang memahami jangan kalau kamu ulang lagi itu maksudnya ya sudah. Kalau dapat rukuk itu sudah rakaatmu itu sudah dihitung, maka jangan kamu ulang rakaat itu. Gitu kan? Yang lain berpendapat, maksudnya jangan diulang lagi itu, perjuanganmu seperti itu jangan diulang lagi. Maksudnya, kalau kamu mau sholat jamaah, imamnya sedang rukuk, mestinya kamu masuk ke dalam shaf dulu, baru takbiratul ihram terus rukuk. Nah, tidak kok di jalan pintu sana sudah rukuk melebu ke shafnya jeruntul dengan rukuk. Ya, nah, ini jeruntul kalau masjidnya besar, sini pintu kono, tekan urung nanti tekan ngarep imamnya sujud terus piye? Nah, kamu sujud jeruntul karo sujud gitu. Nah, maka itu karena belum tahu kan? Karena belum tahu, sampaikan berita itu kepada Nabi, Nabi menggembirakan, tidak menyakitkan hatinya dia. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas perjuanganmu. Wis nang dalan kono wis rukuk kan, perjuangan itu. Terus Nabi mengatakan, tapi itu jangan kamu ulang lagi. Jangan kamu ulangi maksudnya, aja mbok ulangi rukuk nang dalan terus mlaku njruntul itu. Tapi ada yang memahami, loh, tadi sudah dapat rukuk, dia rukuk di jalan tadi sampai ke shaf, terus Nabi pesan jangan diulang lagi, berarti sudah dapat rakaat itu pemahamannya. Ya. Maka ada yang memahami orang kalau sudah dapat rukuk itu sudah dihitung 1 rakaat, yang dipakai dalil itu tadi. Ya. Padahal yang dimaksud kalau kami memahami maksudnya jangan diulangi, aja mbok ulang ngono kuwi malu rukuk jek neng kono wis rukuk. Mestinya kamu masuk shaf dulu baru ikuti rukuk. Maka dari itu kalau di sini saya tekankan namanya 1 rakaat itu dapat iftitah, rakaat awal ya, dapat Al-Fatihah, dapat surat, dapat rukuk, dapat sujud. Nah, baru itu 1 rakaat. Kalau dia sudah tidak dapat Fatihah atau dapat Fatihahnya separuh, berarti rakaatnya kurang. Karena kurang, apalagi cuma dapat mengikuti rukuk tok, ya. Kamu datang imamnya sudah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, rukuk, kamu ikut rukuk. Di MTA dipahamkan begitu itu belum mendapat rakaat. Nah, yang lain menganggap rakaat dalil itu tadi karena sudah dapat rukuk tadi jangan diulang lagi katanya. Padahal yang jangan diulangi olehmu berjuang rukuk dari jauh tadi loh itu. Nah, namun demikian silahkan memahami itu. Jadi kalau kita datang imamnya sudah membaca Fatihah walaupun belum selesai baru dapat separuh, ya, baru dapat suatu iya karena butuh iya karena setengahnya kita baru nyusul, berarti kita terlambat. Rakaat itu sudah terlambat.
Nah, terlambat separuh, nanti genepnya gimana? Ya 1. Terlambat 1 rakaat namanya. Orang terlambat separuh rakaat nanti genepi separuh. Ya 1. Berarti kalau kita terlambat Al-Fatihah itu berarti kita sudah terlambat walaupun mendapat surat, walaupun dapat rukuk, apalagi cuma dapat rukuk saja. Apalagi apabila ada makmum masbuk dan mendapatkan 1 rakaat pada rakaat terakhir, apakah apabila imam duduk membaca at-tahiyat akhir, makmum masbuk juga membaca at-tahiyat akhir, Ustaz? Iya. Sama apa yang dibaca imam. Apalagi makmum masbuk adalah bila imam sudah membaca Al-Fatihah. Bagaimana jika dalam sholat zuhur dan asar yang tidak dibaca jahar atau masbuk pada saat rakaat ketiga jika sholatnya jahar, Ustaz? Ya, bagaimana tadi? Apabila makmum masbuk adalah bila imam sudah membaca Al-Fatihah. Bagaimana jika dalam sholat zuhur dan asar yang tidak dibaca jahar? Lah kalau kamu bisa nyusul baca jahar yang tidak masbuk, kamu bisa sir, bisa nututi. Imamnya bacanya sir, kamu datang langsung sholat, kamu bisa membaca, tidak ketinggalan, dapat Fatihah sampai surat dan sebagainya, ya tidak terlambat namanya. Kalau imamnya baca jahar walaupun dapat separuh, masbuk sudah terlambat. Tapi kalau imamnya baca sir, kamu nyusul, ya, kamu bisa membaca lengkap rakaat itu, ya tidak terlambat. Mungkin imamnya macane surate Sabbihisma Rabbikal A'la, mungkin macane Ina atau Inakal Kausar. Kan rampungnya malah dhisik kamu walaupun kamu terlambat datang gitu loh. Apalagi yang tertulis dari pertanyaan brosur cukup. Ya. Sudah, yang lain tidak ada lagi tentang brosur. Ini jadi sholat jamaah itu penting sekali. Itu sudah anak kelima kan. Jadi yang awal-awal sejak pengaturan shaf sudah ya terangkan awal dulu. Jadi itu shaf yang betul itu kita hampir Rasulullah menggambarkan kan antara kaki satu dengan yang lain itu gatok gitu loh. Jadi antara makmum itu kakinya gatok dan baunya juga jajar dengan bau temannya. Itu maksudnya yang rapat itu bukan bagian kaki saja sampai di atas, sehingga jangan sampai sekedar asal kakinya gatok dengan kaki temannya terus buka gaya ombo. Nah gitu dah. Kalau begitu nanti kalau kamu sujud ya jadi renggang kan? Maka gambarkan kakinya gatok sampai baunya di atas itu gak sanggolan dengan bau temannya. Itu maksudnya shaf itu rapat betul. Jadi jangan sampai mestinya masih bisa dimasuki makmum untuk jamaah tadi kok kita kosongkan. Maka perintahkan supaya dirapatkan, shaf yang kosong diisi, istilahnya dalam hadis itu jangan sampai dimasuki setan. Ya, kalau sela-sela itu dibiarkan nanti dimasuki setan. Maka itu shafnya rapat. Kemudian ini sudah sampai sujud. Kalau imamnya kamu dapati sujud, takbiratul ihram terus sujud, tapi jangan dihitung 1 rakaat. Dan seterusnya insya Allah nanti sampai selesai. Terus apa lagi? Ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya. Ini pertama, saya sedang melihat imam kalau membaca surat itu kok surat Al-Fatihah, Anas sama Falaq itu digabung. Yang saya tanyakan itu apa itu ada tuntunannya seperti itu? Ya ada juga itu. Ya itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, saya mau menyambung tadi, kalau kita sholat zuhur, kalau kita sholat isya itu kan kalau kita terlambat, imamnya membaca Al-Fatihah kita terlambat. Tapi kalau membaca pada waktu sholat zuhur atau asar itu kan tidak kedengaran. Nah umpamanya kita baru datang terus baru membaca Al-Fatihah lalu imamnya rukuk, itu termasuk masbuk enggak Ustaz? Begitu Ustaz, terima kasih. Kalau kamu Fatihahnya sudah selesai, ya lah, selesai, imamnya rukuk, kamu membaca lebih dari Al-Fatihah itu masih bisa imam rukuk itu. Baca Ina atau Inakal Kausar tadi kan boleh kan?
Jadi imamnya rukuk, kamu sudah selesai waladhdallin amin, imamnya rukuk, kamu tambah aja inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, inna syani'aka huwal abtar, kan gitu dah. Bisa itu masih. Artinya masih bisa nutut. Lah nek telung ayat carry ya satu ayat kan boleh juga. Qul huwallahu ahad, sudah selesai. Kan tidak harus membaca surat. Ya, tidak harus membaca surat kamu baca Baqarah kudu rampung. Kan tidak selesai. Jadi kamu setelah waladhdallin amin imame ruko, wah iki nek maca satu surat telat, satu ayat saja qul huwallahu ahad terus nyusul ruko. Boleh itu, tidak harus membaca surat. Kula Pak. Nggih. Salat kalau imamnya itu sedang ruko, kan kita datang belum membaca Fatihah. Nggih. Doa iftitah itu, Pak. Doa iftitah itu kalau kita imamnya ruko, kita belum bisa membaca doa iftitah itu di mana, apa doa iftitah itu di awal apa rakaat kedua itu, Pak? Iya. Di awal kalau memang kamu mulai sholat dari awal. Nek wis telat, Nabi tadi diterangkan dah. Imame sujud langsung kamu ikut sujud, ya. Imame ruko langsung ikut ruko. Jadi nggak usah baca Fatihah, takbiratul ihram terus doa iftitah itu, Pak. Lah iya Fatihah we ora apa meneh iftitah. Iya kan? Jadi takbiratul ihram Allahu akbar terus ikuti imam. Imame ruko melu ruko, imame sujud melu sujud. Tapi jangan dihitung dapat satu rakaat. Nah, terus nanti berdiri rakaat kedua baca iftitah apa tidak? Namanya iftitah itu permulaan. Jadi kedua ora maca dan baca iftitah. Maka itu nanti kurang kayaknya tahu. Nanti setelah imamnya selesai baru kamu melanjutkan rakaat yang kurang tadi, tetapi tidak usah membaca iftitah karena iftitah itu pembukaan di awal. Maka orang mengatakan toh ini kuliah iftitah, nek ibaratnya pidato loro ini di iftitah sing ngarep sing dhisik. Jadi iftitah maksudnya sebagai pembukaan. Nabi sholat malam biasanya diawali dengan sholat iftitah yang ringan. Jadi pembukaan sholat yang ringan awal untuk itu. Maka doa iftitah doa yang awal-awal dibaca. Setelah takbiratul ihram langsung iftitah. Nah, kalau sudah kesalahan sujud, kesalahan ruko, iftitahnya sudah hilang. Apalagi? Saya Ustaz. Dari brosur halaman 4. Bait yang berbunyi, sang imam salah dalam rukun sholat yang seharusnya ia berdiri untuk rakaat yang terakhir pada sholat yang 4 rakaat, tetapi ia duduk untuk tasyahud akhir karena lupa, dan walaupun telah diperingatkan dengan ucapan subhanallah bila makmumnya laki-laki atau dengan bertepuk tangan kalau makmumnya wanita, namun ia tetap duduk. Maka bila terjadi demikian, makmum boleh memilih apakah ia memutus dari sholat jamaah itu dan melanjutkan sendiri, atau duduk mengikuti imam dan setelah imam salam ia melanjutkan kekurangan yang 1 rakaat tersebut. Yang kami tanyakan untuk pembolehan makmum memutus dari sholat jamaah, karena mungkin selama ini yang kami tahu makmum itu wajib mengikuti apa yang dilakukan imam. Dan juga ada kejadian waktu kami di desa itu, imam sama kejadiannya, jadi 4 rakaat, setelah 3 rakaat itu dia tasyahud akhir. Makmum sudah mengucap subhanallah dan memang ternyata imam tidak mendengar meskipun sudah dengan suara yang keras. Sang imam ternyata memang sudah berkurang pendengarannya. Setelah itu, setelah salam baru diingatkan dengan mendekat, makmum mendekat
diingatkan, kemudian imam menambah bersama-sama makmum, kemudian sujud sahwi. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Sing ingatnya piye mendekat tadi? Jadi makmum setelah ngomong rakaatmu kurang gitu. Iya Ustaz. Jadi batal no. Rakaatmu kurang itu ngomong. Kejadiannya sudah salam Ustaz. Nah iya, sudah salam, makmumnya melu salam. Iya. Nah iya kan berarti wis bubar. Nah maka itu makmum itu memang harus taat kepada imam. Imam itu memang harus ditaati selama benar. Ya, nek ora bener imamnya aja ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Ada? Atau innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam yang baik atau yang benar. Kalau tidak benar jangan ditaati. Iki salah. Wong kudune papat lagi telu tahiyat. Dilingke subhanallah meneng wae ora gelem tangi. Ya, ndak mau. Nah ini tidak maunya mungkin imamnya ini tidak mudeng atau tidak dengar. Mula nek milih imam yang dipilih itu yang ya, akrauhum sing mudeng. Orang yang berdiri di belakang imam itu pun harus dipilih yang paham. Sewaktu-waktu imamnya batal, misalnya dia baju ganti. Sewaktu imamnya keliru, dia menegur. Itu tadi. Maka dalam jamaah itu, saf-saf yang mana harus berdiri di belakang imam, itu pun diatur. Jagani kalau terjadi seperti itu. Ya tak? Nah, mestinya tadi boleh. Maka yang tadi dikatakan, mutus boleh. Karena imamnya dilek nekat. Saya yakin ini baru dapat 3 kok sudah tahiyat akhir. Padahal 4 kudune wong tahiyat terakhir ini rakaat 4 wong salat isya atau salat duhur. Dan diingatkan nekat, ya tinggal. Ya dah? Tinggal mbacot ke sekarang rakaat. Nah nanti kalau sudah selesai salam, imamnya dikandani. Tapi kita sudah selesai kan? Pak Imam, kamu tadi kurang 1 rakaat. Nah, baru 3 rakaat, maka saya meneruskan sendiri. Nah, nek imamnya mudeng, rasa diwangsuli langsung dia berdiri nambah 1 rakaat dia sujud sahwi ning makmume wis bisa serampung kok makmume atau dia diam ya duduk mengikuti imam tadi imamnya selesai ya teruskan kekurangannya tapi tidak salam dulu wong belum selesai nah, belum selesai maka dia tidak salam lah nanti setelah salam memberitahu imamnya kamu tadi diingatkan nekat saja, maka kami ya belum selesai meneruskan dengan kamu. Nah sekarang kamu tambah. Ya. Gitu kan? Jadi imam itu memang wajib ditaati selama benar. Nek ora bener aja ditaati. Maka kewajiban makmum kalau melihat imamnya salah punya kewajiban meluruskan. Nek diluruskan nekat, ya. Ya, nanti ditegur di belakang kalau makmumnya sudah selesai. Apalagi? Nyambung Ustaz. Ya. Jadi pemutusan dari sholat jamaah ini hanya berlaku ketika rakaat terakhir, kesalahan pada rakaat terakhir ataukah boleh ketika pada mungkin rakaat kedua ada kesalahan kemudian makmum sudah memperingatkan dengan kalimat atau ucapan subhanallah kita memutuskan atau seperti tadi Ustaz? Tidak, kalau dia rakaat di belum rakaat terakhir, misalnya dia suatu kesalahan, kalau di imamnya itu diingatkan subhanallah sampai berkali mendengar nekat, ya kita tinggal. Mulai nek milih imami sing mudengan, ya. Wong dilih subhanallah atau malah putri keplok, lah kok ora gelem nurut. Bareng salam malah nesu-nesu. Soalnya keplok-keplok mau sapa? Oh, berarti imame bodoh iki imame. Ya, salat eneng sing keplok iki berarti ngelingke aku kleru ora kok malah disengeni sing keplok. Maka milih imam supaya tidak terjadi seperti itu, milih imam itu sing mudengan. Di salat itu jangan sak-sake ya. Apalagi pengaturan shaf langsung menggok-menggok. Nabi aja mengatakan kalau kamu berselisih, maju mundur itu,
ora lurus, itu akan berselisih hatimu, akan bercerai-berai hatimu. Dan sempurnanya sholat jamaah itu safnya rapi, rapat, lurus. Nah, Nabi seperti mengumandu perang dan meluruskan saf itu. Ana imam sing ora mudeng ya langsung ya, komat rampung langsung Allah Akbar, makmume jek tok nata saf rung genahi imame wis mulai. Ora gelem delok makmume, padahal Nabi di brosur awal-awal itu sudah diterangkan yang mengatur saf itu sampai diluruskan dengan tangannya itu di tongkatnya beginikan dia lurus. Maka mengatakan sawu sufufakum itu maksudnya betul-betul komando. Luruskan safmu. Ora imame sawu sufufakum burung lurus barang wis Allahu Akbar. Nah iki jenenge imami ora mudeng karepe sawu sufufakum. Makmume ya ora mudeng. Ya. Cek bengkok-bengkok barang sami'na wa ata'na. Kowe anggere imame muni sawu kae terus jawabe sami'na wa ata'na. Padahal itu ora perlu dijawab sami'na wa ata'na. Kalau imam mengatakan luruskan, itu terus kita mengatur saf. Ora mudeng karepe. Mau imame sawu ngono ku ya apa tegese ora diterangke. Makmume pokoke anggere kono muni sawu kuwi kene sami'na wa ata'na. Walaupun ijek teng bengkong ra karuan ya. Maka nek sawu ngono ora mudeng ora usah nganggo sawu. Ya ta? Luruskan safnya, diluruskan, rapatkan, yang kosong diisi, yang bengkok diluruskan. Itu luwih apik timbang kowe sawu dijawab sami'na ning ora mudeng. Apalagi? Sebab apa? Salat Nabi itu menjadi tuntunan, panutan. Mula Nabi salat zuhur kan ya. Kudune papat lagi loro wis salam, makmume ya meneng wae. Maka setelah selesai baru tanya, "Ya Rasulullah, apa salat hari ini tadi dikosor?" Nah, kalau betul dikosor, oh berarti salat zuhur itu walaupun tidak musafir boleh dikosor lah gitu. Jadi ketetapan hukum gitu loh. Nah, kalau kamu sekarang salat zuhur ning omah kok 2 rakaat, oh mesti salah iki. Mesti salah. Maka makmumnya mesti menegur. Kalau Nabi yang melakukan, tidak ada yang menegur. Karena mungkin itu jadi hukum. Nah, setelah ditanyakan, setelah selesai, Nabi ditanya apa betul. Nah, Nabi ditegur, apa sholat hari ini kau qasar ya Rasulullah? Nabi belum yakin pertanyaan ini. Tanya makmum yang lain, apa betul pertanyaan ini? Oh betul ya Rasulullah. Langsung Rasulullah nambah. Berarti, apa yang terjadi pada saat itu, bukan Nabi mengqasar sholat, tetapi Nabi lupa hitung rakaatnya, keliru dalam hitung rakaatnya itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan apa yang pernah saya alami. Ya, dulu saya pernah sholat berjamaah, makmumnya hanya 1 orang. Ya. Ya, pada saat itu saya sebetulnya tuh udah sholatnya itu udah istilahnya sudah pas gitu loh Pak rakaatnya. Tapi itu yang salah itu makmumnya. Dia itu malah istilah menyalahkan imamnya. Dia itu pada saya tahiyat akhir atau tasyahud akhir, dia itu mengingatkan subhanallah berulang-ulang. Tapi itu saya tidak perhatikan. Cuma saya melanjutkan apa yang saya lakukan itu. Hanya begitu Ustaz pertanyaan saya. Iya. Nah, apa yang ditanyakan? Pertanyaannya, apakah apa yang saya lakukan itu salah atau sudah betul Ustaz? Sudah betul lah. Kamu merasa betul. Mula nek duwe makmume aja siji. Nah, lah makmume rumangsane salah, imame rumangsa bener. Padahal ora enek saksi liyane, gitu. Nah, ya encon wae. Apa begitu, gitu. Maka Nabi tadi ketika ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, tanya apa betul salat ini kamu qasar?" Nabi kan baru tuh loh, apa salatku mau ngurang rakaat. Nah, sekarang makmum yang tanya ini apa bener gak? Ditanyakan pada yang lain, apa betul pertanyaannya sahabat ini? Betul ya Rasulullah, kau salat hanya 2 rakaat. Nah, betul, tadi diyakinkan. Lah nek siji wis beda,
Imame poe sing bener aku, makmume sing bener aku. Lah terus piye? Ya wis kebaca toh, ya sudah, wis rasa dibaleni. Besoknya kalau sholat dieling-eling. Ya terjadi kacau gitu. Tapi tidak apa-apa, insya Allah ya makmume karo imame masing-masing mudah-mudahan diterima sholatnya oleh Allah walaupun geseh. Menurut keyakinannya benar kok ya. Apalagi? Ya? Dari saya Ustaz. Iya. Brosur halaman pertama untuk hadis yang pertama, yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian datang untuk sholat sedang kami dalam keadaan sujud, maka bersujudlah kalian, dan janganlah dihitung 1 rakaat. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat, berarti ia mendapatkan sholat itu. Dari arti di sini, kalau saya memahami tentang makmum masbuk, apabila seorang makmum itu datang dan imam sudah sujud di tahiyat akhir itu, berarti dia tidak mendapatkan nilai salat jamaah. Ustaz. Apakah pemahaman saya yang seperti itu betul menurut hadis? Ya tersebut? Betul. Kalau dia hanya tadi sudah saya terangkan kan, nek entuk emong sujud kayak rakaat terakhir, entuknya sujud tok. Nah, dia tidak dapat salat itu kan gitu kan. Nah kalau dia masih dapat 1 rakaat, dia masih dapat salat itu, masih dapat salat jamaah itu. Lah terus nek ra entuk jamaah wis rasa melu kan gitu pikiranmu. Iban imame sujud aku nusul sujud ya ra diitung kok. Wis rasa melu enteni ben salam sik lah gitu hitunganmu. Rugi karena terus nyendake ngono ra diitung salat jamaah. Nah, itu kan. Harusnya gimana? Perintah Nabi suruh ikuti, ya. Jadi tidak ada yang disia-siakan kalau imamnya sedang sujud, walaupun rakaat terakhir, kamu disuruh ikuti sujud. Jadi mengikuti sujud itu mengikuti sunnah Nabi. Lah perkara ganjaran sholat jamaahnya kamu tidak dihitung walaupun sudah ikut sujud, ya. Pahalanya tetap dapat, tetapi kamu tidak dapat sholat jamaah yang 4 rakaat tadi. Wong kamu memang tidak dapat 1 pun tidak dapat, kok mau dihitung 4 gimana? Tapi tetap mendapat pahala mengikuti sunnah Nabi itu. Walaupun rekaatnya harus diulang sampai 4. Karena memang kamu gak dapat itu. Tapi kalau dapat 1 itu ulangnya tinggal 3. Berarti kan sudah dihitung dalam 1 sholat itu. Mengkurang 3. Ini kamu melu sujud tak, urung dihitung. Mula kurangnya tetap 4 gitu. Apalagi? Ya jawab mana pertanyaan minggu yang lalu. Biar selesai. Nanti kalau masih ada yang lambat-lambat datang melihat brosur ini ada belum jelas, boleh ditanyakan langsung. Tapi sekarang kita jawab pertanyaan minggu yang sudah masuk. Mari. Sebelumnya ada pertanyaan tentang puasa Asyura, Ustaz. Besok tanggal 9. Besok pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2006 ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Ini sebaiknya puasa sunat hari Kamis atau puasa Asyura? Mohon dijelaskan. Puasa hari Kamis ya boleh, karena Nabi waktu itu bercita-cita kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9. Tapi belum Nabi sampai pada Asyura atau Muharram berikutnya Nabi sudah wafat. Berarti puasa tanggal 9 itu juga dibenarkan. Karena itu sudah direncanakan oleh Nabi mau puasa tanggal 9-nya. Apalagi? Pertanyaan tanggal 8 Januari. Sebelum saya menzakati perhiasan yang saya miliki, saya belum berani memakainya. Beberapa bulan yang lalu saya menerima perhiasan dari calon suami sebagai seserahan. Misalnya harga emas, beli emas harga 500.000 dan sudah saya zakati. Setelah kami resmi menjadi suami istri, perhiasan itu saya jual atas persetujuan suami dengan harga jual 400.000 di toko A tempat suami membeli. Dan beberapa bulan lagi saya membeli perhiasan di toko B dengan harga 600.000. Saya membeli perhiasan itu dari uang hasil penjualan yang belum saya keluarkan zakatnya, dan saya tambah uang saya sendiri 200.000. Padahal setiap membeli dan menjual emas itu harus dikeluarkan zakatnya.
apakah saya harus mengeluarkan zakat dari 600.000 karena saya belum mengeluarkan zakat itu dari penjualan emas yang seharga 400.000 ataukah hanya mengeluarkan zakat dari 200.000 itu, Ustaz? Nah, kalau memang belum dizakati ya dizakati kan, itu kan? Yang 400.000 belum dizakati ya dizakati. Tambah lagi 200, yang tadi 400 belum dizakati, yang 200 belum dizakati juga, sehingga digabungkan jadi zakat dari 600.000. Dizakati semua kalau memang tadi belum. Apalagi? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Al-Quran adalah untuk orang-orang yang suci. Dalam satu buku dijelaskan bahwa wanita haid boleh membaca Al-Quran terjemahan. Bolehkah orang yang sedang haid membaca Al-Quran yang tidak ada terjemahannya? Boleh. Saya terangkan kan? Orang yang haid itu tidak bolehnya ya, sholat, puasa, tawaf, bersetubuh dengan suaminya. Itu aja yang tidak boleh. Dia baca Quran, dia mendengarkan pengajian, dia boleh. Tidak ada salahnya. Di Quran itu dibaca boleh. La yamassuhu ilal mutahharun, itu tidak ada hubungannya dengan hadas. Ya. Jadi itu ada yang mengaitkan bahwa la yamassuhu ilal mutahharun itu diartikan tidak boleh ya, menyentuh orang yang suci. Nah, suci di sini diartikan suci dari hadas. Mula nek arep nyekel Quran kudu wudu. Nah, sedang orang datang bulan wudu ya ora resik. Mula ngenteni nek bar datang bulan itu tidak ada hubungannya itu. Ya. Maksudnya la yamassuhu ilal mutahharun ini bukan hubungan dengan hadas. Orang tidak bisa disentuh oleh Al-Quran itu kecuali yang suci hatinya. Hatinya bersih. Kalau hatinya tidak bersih, sekalipun diterang-terangkan Al-Quran, dia tidak akan paham. Kan dikatakan bahwa itu Quran itu apa itu? Buatan setan dan sebagainya. Tidak bisa setan menyentuh Quran itu nggak bisa. Jadi orang bisa hatinya tersentuh oleh Al-Quran itu kalau hatinya bersih. Hatinya kotor. Ya, diberikan keterangan atau tidak ya sama saja, sawaun alaihim andar tahu malam tundirum la yuminun. Malah diseru dengan Al-Quran seperti menyeru dari binatang tuli yang jauh tempatnya ya. Jadi orang yang hatinya kotor itu walaupun diterangkan dipanggil dengan Al-Quran itu seperti memanggil binatang yang tuli dan tempatnya jauh. Jadi dibengak-bengoki ora mudeng karo karepe sing manggil mau ngopo ora mudeng ta. Apalagi? Saya berkeyakinan bahwa zakat harus memenuhi nisab. Tetapi saya tetap berzakat dengan niat belajar atau latihan. Yang demikian itu bagaimana? Ya, silahkan saja. Silahkan saja. Kamu berkeyakinan begitu mau apa lagi? Kalau belum sampai nisab, ya, kamu nggak usah zakat, silahkan. Kalau di sini di MTA sudah saya terangkan menghormati pendapat semacam itu. Tetapi kita praktekkan di sini bukan nisab-nisabnya, tapi selama kamu mendapat rezeki dari Allah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kamu dapat rezeki dari Allah keluarkan zakatnya. Dan ini didasari praktek Nabi sendiri gitu loh. Nabi mengatakan nisab kalau punya emas 93, sekian gram disimpan selama 1 tahun baru wajib keluarkan zakat. Tapi Nabi di dalam praktek kehidupannya, ya, istrinya memakai cincin, dipamerkan pada Nabi, ditanya kamu pakai apa? Isa pakai cincin ya Rasulullah untuk menyenangkan engkau. Maksudnya istrinya beriat pakai cincin biar suaminya ndeloki seneng gitu lah. Ya. Ditanya oleh Nabi, kamu sudah zakati belum? Belum, kamu memakai cincin dari api neraka. Kita pikir sekarang, cincin istrinya Nabi itu apa? Ada 90 gram kira-kira. Terus ada seorang ibu gendong bayi kecil pakai gelang. Gelang. Lewat di depan Nabi ditanya, pakai apa anakmu itu? Gelang emas ya Rasulullah. Sudah dizakati? Belum. Kamu memakaikan gelang dari api neraka. Nah, ini dilihat. Ya. Pikir juga. Gelang bayi apa nganti kira-kira 90 gram. Kan tidak mungkin toh gelang bayi nganti sakmono kuwi. Wong gelange mboke ra eneng.
Nah, maka itulah dilihat dari situ, berarti praktek yang dilakukan oleh Nabi itu ambil jiwa zakatnya itu. Dan kita harus yakin, kalau dapat rezeki dikeluarkan zakatnya, jangan khawatir melarat. Karena janjinya Allah itu, wa yurbi shadaqah, yamhaqullah riba, wa yurbi shadaqah. Harta yang bercampur dengan riba, dimusnahkan oleh Allah. Musnah ini sudah saya terangkan berulang kali. Musnah bisa berarti wujud bendanya masih, tapi berkahnya yang tidak ada. Walaupun ketoknya banyak, karena tidak bawa berkah, mulai tidak cukup. Ya, nah, sekalipun gajinya besar, dia nyolongi, tidak cukup kan? Masa orang nyolongi duit tak triliunan, miliaran, itu kan menunjukkan dia melarat, nggak cukup. Padahal kalau dilihat oleh orang yang penghasilannya kecil, gumun, loh, gaji sakmono ya cik nyolong gitu loh. Kok ya ora cukup iki dienggo apa kan? Nah, itu namanya nggak ada berkahnya. Nggak ada berkah. Tapi ada orang yang gajinya kecil cukup. Itu namanya berkah. Gaji 420 guru bantu iki lho. Entuk tanah dizakati ya cukup iki wis ora gelem nyolong. Katutan ngono dibalekke. Bagian saya cuma ini kok, ya sudah tak. Itu aja masih dikeluarkan zakatnya. Yurbi sedekah, maka disuburkan oleh Allah. Walaupun jumlah bilangannya kecil, tapi cukup. Nah, mesti orang bingung. Wong akeh ra cukup apa meneh sithik. Nah, bisa jadi yang banyak malah tidak cukup, yang sedikit cukup. Karena yang banyak tadi tidak ada berkahnya, walaupun banyak mubadir kan, tidak ada berkahnya. Tapi sedikit tapi membawa berkah. Maka yang dibutuhkan orang itu, ya, sebetulnya hidup itu nggak perlu banyak-banyak, yang perlu cukup. Banyak tidak cukup, sedikit cukup, kan lebih baik ya sedikit tapi cukup kan itu kan. Banyak ora cukup malah jinjiku ini nggone wong liya. Sekarang ini banyak rezeki yang tidak berkah yang dimiliki oleh orang-orang yang korupsi-korupsi itu. Ini padahal gajinya besar-besar. Bayangke wah pomo saya gaji saya sekian itu. Wes ora nyambi apa-apa, paribasane mangan turu wis cukup gitu lah. Pomene korupsi nganti sak triliun itu sak nggo 7 turunan iki turah. Soalnya Pak, kamu belum ke sana. Kalau kamu dapat kesempatan seperti itu, mungkin ya seperti itu juga. Gitu lah. Kurang, karena kekuatannya itu bukan masalah itu, kekuatannya pada imannya. Kalau imamnya rapuh, ya, iman itu rapuh, oh mudah. Mudah. Lihat uang merah-merah itu matanya jadi merah. Uang hijau-hijau matanya jadi hijau. Ya. Nah, sudah. Jadi mudah terpengaruh lah. Jadi jangan khawatir kalau kita keluaran zakat itu akan melarat. Tidak. Orang yang zakatnya disiplin, insya Allah cukup. Allah memberi kecukupan karena berkah. Apalagi? Ayah adalah satu-satunya mahram saya yang bisa naik motor. Semenjak ayah meninggal, saya sering diboncengkan oleh orang yang tidak mahram dengan saya. Masalahnya begini, saya tidak bisa naik motor, sekarang masih sekolah di Solo. Ketika ayah masih hidup selalu dijemput ayah, maka sekarang tidak ada lagi yang menjemput. Di masyarakat saya sudah dikenal tidak mau goncengan dengan bukan mahram. Tiba-tiba sekarang mau digoncengkan. Sehingga saya merasa tersiksa, kalau pulang harus goncengan. Sehingga saya pilih jarang pulang. Kalau saya curhat dengan sebagian teman, mereka malah bilang, kalau terpaksa, mau gimana lagi? Jawaban tersebut semakin merisaukan saya. Yang demikian itu bagaimana solusinya, Ustaz? Solusinya kamu lebih baik nggak pernah pulang itu. Ya dah? Di kos di Solo, sama rasa mulai. Kalau mulai nggak usah naik motor, naik bis, apa naik apa yang jangan boncengan. Kalau boncengan ya suruh jemput saudaranya yang putri atau dengan temannya yang putri, begitu. Jadi tidak boleh, belum tidak terpaksa itu. Orang goncengnya ora mati kok. Ya kan? Jadi terpaksa itu misalnya kalau tidak dilakukan itu membawa madorot sampai puncaknya sampai bisa membawa kematian. Maka kalau kamu tidak makan makanan yang halal tidak ada, adanya yang haram saja. Kalau kamu tidak makan membahayakan bagi keselamatan hidupmu, baru boleh makan yang haram itu.
Tapi kalau belum terpaksa, masih tahan lapar dulu, ini mau makan tidak ada yang halal ya sudah. Nah, tahan dulu. Nanti sampai menemukan makanan yang halal. Nah, kalau sudah tidak kuat, ya, membahayakan bagi keselamatan hidupnya, ya baru yang haram itu boleh dimakan. Itu pun dengan catatan sekedar memenuhi, bukan seneng-seneng, ya, sekedar. Sebenarnya tidak ingin, tapi kalau saya tidak makan, bahaya ini. Sudah saya tidak kuat mau kelenger ya sudah makan sekedar isi saja. Udah kok wah mumpung untuk mangan sing haram terus dikatok-katok ya. Nah, itu namanya kamu tidak terpaksa, seneng-seneng namanya ya toh? Nah, boleh. Apalagi pada acara dialog kesehatan di Radio FM tanggal 4 Januari 2006, Bapak Dr. Zainal Arifin Adnan menjelaskan tentang ibadah kurban. Beliau menjelaskan bahwa kurban secara kolektif itu tidak ada tuntunannya. Dan berkurban dalam satu keluarga hanya diperintahkan kepada kepala keluarga, walaupun semuanya ada kemampuan untuk berkurban. Maksudnya kalau kepala keluarganya sudah berkurban, yang lainnya tidak usah berkurban. Apakah penjelasan ini dapat dibenarkan, Ustaz? Iya, memang kurban kolektif itu tidak ada. Ya, kolektif itu bareng-bareng loh. Bareng-bareng itu ada tuntunannya. Tuntunannya apa? Kalau mau bareng-bareng kurban sapi, bolehnya bareng hanya 7 orang. Kalau mau kurban kambing, bareng-barengnya berapa? Satu kelas 40 orang. Nah, maka itu bukan kurban. Ya. Jadi kambing itu kalau kurban kambing harus satu-satu. Satu orang satu. Kalau sapi boleh 7 orang. Kalau unta boleh sampai 10 orang. Maka itu namanya korban kolektif. Yang dimaksud tidak ada. Yang ada yaitu ada aturannya. Kolektifnya kalau sapi 7 orang maksimum. Kalau unta boleh sampai 10 orang. Nah, sekarang kalau satu keluarga, suami bisa korban, istri bisa korban. Apa nggak boleh korban? Lebih baik. Lebih baik. Ya tak? Karena amalan masing-masing itu sendiri-sendiri. Tidak ada neraka nunut swarga katut itu reneng. Istri punya penghasilan sendiri, suami punya penghasilan sendiri. Ya, saya mau korban. Mengapa istrinya nggak diajak? Wong sunah saja dibangunkan kok, ya toh? Kalau kamu bangun malam, suami bisa sholat malam, istrimu tidur nyenyak, bangunkan dia. Tidak mau gerujukan banyune. Siram air di mukanya. Biar dia mendapatkan kebaikan qiyamul lail itu. Ya. Juga istrinya kalau bangun dulu, suaminya dibangunkan susah, balas. Gerujuk. Nah, niatnya aja balas, kowe gak gerujuk aku tak gerujuk ganti. Tidak begitu. Maksudnya dibangunkan ya supaya dia mendapat kebaikan. Itu sehingga orang kok sing salat aku kowe turu nyenyak engko ganjarane tak dumi, ndak bisa. Padahal korban itu setiap helai bulu ada kebaikannya, masa akan ditinggalkan? Maka kalau saya anjurkan, saya korban, istri saya korban. Anaknya bisa korban, gitu. Jadi saya omah korban kabeh masing-masing sendiri ini kan lebih bagus. Ya. Kenapa? Karena masing-masing itu beramal untuk sendiri-sendiri. Ya kecuali kalau suaminya korban, istrinya yang tidak bisa, melah minta suaminya, Mas tukokno wedhus siji kan nggo korban nggo aku. Nah gitu ta. Serasa wis siji ya kowe barang kan gitu. Ora kok. Nah, kecuali kalau memang istrinya punya sendiri, nah kalau dia minta korban akhirnya ya minta suaminya. Ya, ndak korban tak suaminya. Saya dah korban, istri saya pengen korban. Duitnya yang njaluk aku, ya ndak usah wis. Siji ki wae nggo wong sak omah kan gitu. Maka kalau istri di MTA putri-putri itu nabung dia. Duit itu kemarin pada kambing sudah disembelih mulai nabung lagi ya. Nabung. Setahun aslinya korban betah lagi yang sedikit pas sendiri. Itu bisa, maka korban tiap tahun bisa. Jadi korban satu keluarga, korban 1, 2 masing-masing, suami korban, istri korban, anak korban, lebih bagus kalau memang dia bisa gitu. Memang dia bisa. Jadi kok wis dicita wae anak bojone rasa enggak Pak begitu. Sebab kita harus tahu, masa istri tidak kepengin wong menyembelih kewan
yang nilainya sebesar itu tidak ada bandingannya kecuali pada saat korban saja. Ya, jadi hewan lainnya setiap helai bulu ada nilai kebaikannya itu hanya pada saat-saat korban itu. Setelah selesai hari tasrik itu, hari-hari berikutnya nyembelih dan tidak ada nilai kebaikan semacam itu. Masa akan kita lupakan, akan kita abaikan kebaikan sebaik itu? Sapi mbeleh wedhus dinggo nyewu malah dileng-lengke ya, dipenke betul. Dipenke. Ini mbeleh korban malah sing ganjarane luwih besar, nilainya lebih tidak ada bandingannya dengan menyembelih-nyembelih tempat lain lah. Malah kurang perhatikan. Keliru kan? Korban ora gelem utang-utang, aku burung cekel duit iki utang sik wae tak bayar, ora gelem. Ini nggo nyewu malah utang-utang. Nggo nyatus utang-utang ya. Nah, itu keliru kan? Padahal kowe nggo nyewu nyatus sih mbok beleh ora ning apa-apane, pahalanya enggak ada. Mungkin malah bisa jadi bangkai ya. Tapi kalau menyembelih untuk korban setiap helai bulu ada kebaikannya. Itu berdasarkan hadis Nabi, bukan ngomong saya gitu loh. Maka harus dirubah itu. Jadi kita boleh korban satu keluarga, semua anaknya korban, tapi usaha sendiri, anak-anak punya duit sendiri, istrinya punya duit sendiri, suaminya duit sendiri, masing-masing korban sendiri-sendiri, bagus itu. Apalagi saya mengaji di Ahad pagi ini kurang lebih 2 tahun, sehingga ilmu yang saya dapati dari brosur dan penjelasan Al-Ustaz sudah cukup lumayan. Sehingga apabila ada tetangga yang tanya tentang agama, saya bisa menjawab. Tetapi kalau ditanya tentang haji, saya tidak bisa menjawab. Karena MTA belum mengeluarkan brosur tentang haji. Untuk itu mohon dibrosurkan tentang ibadah haji dan umroh di Ahad pagi ini, Ustaz. Ya. Besok aja kalau kamu mau haji. Bahwa tiap tahun warga MTA ada yang ibadah haji. Kemarin 70 orang baru aja pulang itu kemarin. Selamat semua kan. Nah, saben arep haji mesti diajari tentang ibadah haji, namanya manasik haji, diberi pelajaran di situ. Di pelajaran. Sekarang gue tak ulang ibadah haji, ya. Hajine tahun pira ya rong genah. Engko arep haji ya lali meneh. Iya enggak? Wong salat jenazah wis diulangi ra iso-iso ngono kok. Salat jenazah. Sebab apa? Ora tau nyalatke jenazah. Ya ngerti carane ning urung tau nyolatke bareng kon dadi imam, lah kok rukuk sujud barang. Nah, ya. Salah itu bareng ditegur. Loh, aku dhisik tau makmumi jamaah salat jenazah ora nggo rukuk, ora nggo sujud kok sampean wong ngangge niku pripun Pak Imam? Imame njawab, kuwi beda. Ya, beda. Sebab mayit iki dosane akeh. Nek dosane akeh kudu nganggo sujud rukuk, lah itu malah ngelek-elek mayit tapi wis kleru dielekke malah ngeyel, malah ngarani mayit dosane akeh barang. Mayit dosane akeh apa sithik, salat jenazah itu ora nganggo sujud, ora nganggo rukuk. Ya ta? Ora nganggo. Wis ngadeg terus ngeti-ngeti salam kuwi lho. Allahu Akbar. Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Doa. Allahu Akbar. Salam. Wes ranggo rukuk, ranggo sujud. Nah, maka itulah insyaallah nanti masalah haji akan diberi pelajaran. Lah kalau kamu urung haji ditekoni wong sing arep haji, ya jawab aja. Wah, masalah haji saya belum bisa, wong saya aja belum haji. Kamu mau haji di mana toh? Ikut mana? Ikut di NTO, nanti ada pelajaran manasik haji. Nanti tanyakan saja di sana. Ikut haji mandiri, nanti di sana juga ada pelajaran manasik. Saya benar ibadah haji mesti diberi pelajaran manasik haji. Nanti tanyakan saja di sana. Ya gitu. Jadi jangan tidak usah memaksakan rung isa itu aja. Apalagi? Saya punya kakak yang tinggal 2 tahun lagi dia pensiun dari guru agama. Tetapi sampai saat ini dia belum bisa berkurban. Setiap kali saya tanya, jawabnya belum bisa. Karena hutangnya banyak, sebab penghasilannya digunakan untuk membiayai sekolah untuk 6 anaknya dan lain-lain. Apakah kakak saya itu termasuk orang yang mampu kurban atau termasuk orang yang belum mampu karena dia punya gaji? Dan apakah dia tidak boleh mendekati tempat sholat, Ustaz?
Lah mampu apa tidak yang tahu kan kakakmu, bagaimana saya bisa ngukur? Ya. Nanti kamu katakan karena tidak bisa karena gajinya untuk membiayai anak-anaknya sehingga belum mampu. Ya kalau memang belum mampu mau diapakan lagi? Nabi itu mengatakan orang yang mampu menyembelih korban tetapi tidak mau, ini mampu tapi tidak mau, jangan datang di tempat sholatku ini. Jadi sebetulnya mampu menyembelih korban, dia tidak mau korban, tidak boleh datang di tempat sholat. Ya, nah terus kakakmu itu termasuk mampu apa tidak? Jangan ditanyakan saya, tanyakan kakakmu. Mau saya ngelihat saja tidak kok. Kok tak katakan, oh itu jane mampu, padahal tidak mampu. Saya kan berarti kan salah. Maka tanyakan kakakmu. Nah perkara kakakmu sebetulnya mampu mengatakan tidak mampu, itu urusan dia dengan Allah. Tidak usah kamu urusi, nggak usah. Nah, itu urusan dia dengan Allah. Sebab Allah yang memberi rezeki. Allah itu yang memberi kemampuan. Allah tahu pas kamu itu mampu apa tidak. Yang tahu itu Allah. Dan dirinya sendiri. Kamu diberi sebetulnya mampu mengatakan tidak mampu. Allah tahu juga. Wong ki ora ngetok-etok kan gitu ya. Diwenehi kok kondoran duwe padahal punya. Pernah orang diberi rezeki tidak ngetok-etok ya pernah ada. Zaman Rasulullah itu pernah ada orang itu selalu pakainya selalu kusut. Wis elek, pakaiannya elek, ora pates karo wong duwe gitu. Dipanggil oleh Nabi. Si fulan, apa Allah tidak pernah memberikan rezeki kepadamu? Itu datang. Orangnya jujur. Ya Rasulullah, alhamdulillah Allah beri rezeki saya banyak. Saya punya kambing sekian ratus. Saya punya budak 2. Wong yang gede duwe budak kan sudah kaya kan? Saya punya budak 2, punya ini. Jadi punyalah. Apa kata Rasulullah? Kalau Allah memberikan sesuatu buat ditampakkan. Wong sugih no nganggo pakaian teng serompal. Kusut kaya wong ora duwe ben dimelasi wong piye? Ya gitu ta. Nah, maksudnya kalau memang Allah memberikan sesuatu fa amma bi nikmati rabbika fa hadis. Jadi, apa yang diberikan oleh Allah itu dikabarkan. Kowe nganggo klambi apik, mampu mbok nganggo klambi jedal-jedul wong kuwi wae. Ngaji ya kuwi, ngarit ya kuwi. Salat ning masjid ya kuwi, jane apa ora duwe. Nah, apa ora diparingi rezeki karo Gusti Allah. Setelah dia menerangkan, oh saya punya kambing sekian ratus, saya punya budak 2, oh berarti kamu itu orang kaya diberikan. Maka kalau diberi kekayaan oleh Allah, buat ditampakkanlah, ada bekasnya. Bukan untuk pamer, karena rasa syukur gitu. Rasa syukurnya. Maka itu yang mengukur itu kuat tidak kan kakakmu sendiri. Kalau kakakmu mengatakan tidak kuat, kamu nggak usah maido. Ini panjen kono rumah ora kuat tenan, kowe maido malah rasa nggak jelek kamu namanya ya. Ya mudah-mudahan kalau sekarang belum mampu, doakan aja mudah-mudahan tahun depan mampu gitu kan. Jadi banding yo, cah SMP mampu, SMP Molong yang kemarin tahun ini yang korban 9 orang. Kalau dulu hanya 1, 2, sekarang 9. Berarti kan mosok cah SMP mampu malah guru agama ora mampu. Lah cah SMP urung duwe tanggungan. Cah SMP iki urung duwe tanggungan anak, urung tanggungan bojo, ya. Tanggungane mung njaluk sangu. Ya ta? Lah nek wis nggih sangu sebagian ditelengi, ngumpul misalnya dua korban. Lah nek bapakmu, lo kakakmu tadi entuk gaji dido manake 6, siji nang SMA, siji nang SMP, siji iso cukup ya alhamdulillah. Ono sing urung bayar barang malah. Nah, itu kan. Jadi mas sekarang kalau guru agama ya guru liyane agama padha wae lah. Duwe anak 6 sekolah kabeh. Wah, sudah. Wes. Nek ora ana penghasilan liyane nyekolahke iki wis rekoso. Sekolah. Aja meneh kok tekan SMA, tekan SMP. Sekolah SMP kabeh ngono kira-kira wis rekoso. Apalagi ini tarif dasar listrik mau naik lagi. Kene ora bayar listrik pateni. Anaknya dipateni ora iso sinau, peteng, ya. Ya enggak? Nah, ini maka Pak Khairul Rasyid mantan Kapolda Jawa Tengah ketika pidato di Blora itu dia mengingatkan tahun 2006 2007 ya,
itu kehidupan makin sulit. Maka peran ulama sangat penting. Jadi bahwa kata beliau nanti banyak kesulitan-kesulitan itu akhirnya banyak timbul kejahatan. Dan banyak orang-orang stres. Jadi stres, kejahatan itu gawean tugasnya ulama. Nek dum-duman duit ulamae jangan dikrungu. Ya kan? Jadi ulamae ditempel bangsa nek bangsa gawean iki tugasnya ulama iki. Untuk pembagian harta rezeki apa itu? Ya, wis aja nganti krungu ulama engko ndak ra entuk, ya. Ya alhamdulillah artinya masih memperhatikan ulama bahwa kehidupan memang mengapa kok ulama sangat dipentingkan? Ya memang ulama itu datang mestinya membawa kesejukan. Karena ulama itu pewaris para nabi. Nabi datang itu di tengah-tengah kejahatan umat yang luar biasa. Gitu. Maka di zaman jahiliyah datang ditenangkan oleh Nabi. Suntik masuki dengan Islam sehingga menjadi baik. Maka sekalipun ekonomi sulit, kalau imannya kuat, Islamnya jejak, insya Allah tidak akan gejolak apa-apa. Tidak akan gejolak apa-apa. Ya. Sebab rezeki itu sedikit banyak itu yang memberi Allah. Kalau diberi banyak, syukur. Kalau kebetulan sulit mencari rezeki, sabar. Itu gamane orang yang beriman. Maka dua hal orang yang beriman itu selalu dalam posisi keberuntungan, kata Nabi begitu. Ya. Beruntung dua hal selalu untung. Nek diparingi rezeki oke, syukur, beruntung kan? Orang yang bersyukur itu lain syakartum lazidanakum. Ya. Ditambah oleh Allah. Tapi kalau diberi rezeki baru sedikit mencari rezeki sulit, ya sabar. Orang sabar karena innallaha ma'as. Sehingga waktu untung, waktu susah ya untung. Itu orang beriman. Makanya itu tugas ulama. Tugas ulama untuk mendakwahkan Islam itu secara sungguh-sungguh. Terpanggil di waktu umat dalam keadaan kesulitan ini, dakwah harus terus. Piye wong golek pangan angel kok dakwah ge aku nek dakwah rono yo mulih ra diamplopi iki. Wah, kalau model gitu ya stres kabeh nanti. Ya, maka jangan sampai ulama jangan mengharapkan amplop ya. Maka kalau di MTA ya, enggak boleh. Amplop isinya upah untuk uang jalan dan sebagainya itu ya sudah kamu jalan sendiri. Biaya transportasi jangan minta. Kalau kamu menerima itu tak copot sing dadi guru daerah. Yang tadinya niatnya ikhlas jadi tidak ikhlas. Arep mangkat wis ketok amplope. Dulalah arep mulai urung dikai amplop bola-balik pamit. Maksudnya ngelengke, monggo Pak Manur Pak Kiai nggih alhamdulillah. Nggih, apa nggih rambut bayar kok ora kapok piye. Nanti pamitan di sing dikari kepeksa ora ya sudah. Nah, kan menghilangkan keikhlasan. Tapi kalau memang tidak pernah ada apa-apa, ya sudah selesai pulang, tidak apa-apa sudah. Tidak pernah ada bayangan amplop, tidak pernah ada. Terus tanggal 15 Januari. Pada sholat berjamaah yang melaksanakan iqomah anak seusia SD kelas 2. Yang demikian itu apa boleh Ustaz? Oh boleh. Ya. Adzan iqomah cah cilik-cilik boleh asal dia bener. Wong adzan ini fungsinya apa? Memanggil orang supaya datang untuk sholat berjamaah. Yang nyeluk cah cilik anggere bengokane banter. Turunine ya cetok, baik ta? Boleh. Timbang diceluk nganggo beduk. Ya, diceluk nganggo kentongan, saiki ora model itu ya ta. Nah, qomat fungsinya mengomando. Ini udah berdiri sholat, ayo nang cepet diatur shop, boleh. Apalagi pada sholat berjamaah menyusul sholat pada rakaat pertama, tetapi imam sudah membaca surat. Ketika imam salam, makmum yang ketinggalan diadut sama imam dan ada yang menambah 1 rakaat. Sebetulnya mana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang betul yang nambah itu, dia sudah tidak dapat Fatihah kan telat. Ya. Dia tidak dihitung sholat kalau dan Fatihah. La sholata liman lam yaqra fi Fatihatil kitab, ya. Disebut kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Dia rakaat tadi belum baca Fatihah, maka rakaatnya belum dihitung dia. Yang betul menambah itu. Terus? Saya pernah ikut wisata rohani ke Pondok Pesantren Darut Tauhid. Di sana setiap jamaah yang datang langsung mengikuti sholat malam berjamaah diimam oleh Hakim. Bagaimana hukumnya sholat malam berjamaah di luar Ramadan yang dilaksanakan di sana, Ustaz? Ya boleh aja itu. Kan cuma brosurnya sudah dikeluarkan juga kan. Kemarin yang tanya itu, Nabi
apa itu waktu itu salat langsung ada apa yang diajak itu jelas bukan tempat. Itu kan selalu di masjid. Itu boleh. Terus? Saya sering diminta oleh tetangga untuk mengurus jenazah seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan orang Islam yang sholat maupun yang tidak sholat. Jenazah Islam tidak sholat, ataukah amalan saya itu termasuk berdosa? Boleh mengurus jenazah orang yang tidak sholat itu boleh. Dia juga punya hak diurus. Jadi jenazah itu kalau ketika hidupnya dia sholat, punya hak 4. Haknya apa? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Kalau dia tidak sholat, ya dimandikan, dikafani, terus dikubur. Rasa disolatkan. Dibrobosi itu bukan haknya jenazah. Dia tidak punya hak dibrobosi barang gue. Nah, apalagi kalau dibrobosi ada keyakinan-keyakinan tersendiri. Malah kecampuran, syirik. Ya, kalau dosa syirik itu dosa tidak diampuni. Tapi orang kadang-kadang sembrono yang syirik itu. Tidak sekedar dosanya berbuat syirik tok, merusak amal kebaikan yang lain. Amal kebaikan yang lain rusak juga akibat syirik. Jadi boleh itu diurus, tapi jangan disolatkan. Terus dikubur aja. Jadi saudara ngaji, amalkan sehingga betul-betul apa yang dimanfaatkan yang dikatakan Nabi itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain itu sebaik-baik orang. Maka jadi orang lain itulah yang disebut hidup sukses itu begitu. Orang hidup sukses itu yang belanjanya akeh. Jadi bupati, apa jadi camat, apa jadi ndak. Kata Nabi, orang yang hidup sukses itu orang yang bisa hidupnya itu bermanfaat untuk orang lain. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum lin. Sebaik manusia. Nah, saya punya ilmu bermanfaat untuk orang lain. Ilmunya ditular-tularkan. Saya punya darah bermanfaat orang lain membutuhkan darah saya donorkan. Ya, dia butuh apa? Saya punya harta ada orang lain butuh kita warnakan umum. Ya, untuk saudara-saudara yang datang di akad pagi ini juga saudara-saudara para pendengar di rumah. Ini sebab ini yang dengar tidak hanya di sini saja. Mungkin di sini malah nggak dengar karena tidur. Ya, yang di rumah ini mendengarkan. Alam yang bertubi-tubi. Kemarin kami dapat laporan dari saudara pimpinan MTA perwakilan Banjarnegara dan dari pengurus perwakilan Pati. Sana memang ada 175 KK yang tergenang. Di Banjarnegara ada 42 KK, jumlahnya 160 orang yang sangat membutuhkan bantuan. Di Pati terutama makanan. Sana minta bantuan kepada Pemda, ternyata tidak dikirim beras, katanya dikirim telo. Jadi dia sudah kepengen mangan beras, wis angel. Hari ya, kita alhamdulillah saudara-saudara kita yang kena musibah, banjir, gempa dan sebagainya, kita diberikan keselamatan oleh Allah tidak terkena itu. Tapi bukan berarti kita senang-senang. Kata Nabi, ya, seorang muslim itu kalau saudaranya sakit, ya, bagaimana caranya saudara kalau saya sakit misalnya, kepingin sakit saya itu segera sembuh. Begitu pula kalau yang sakit saudara. Kalau saudaranya sakit bagaimana saudara? Segera sembuh. Kalau saya lapar tentu kepingin bagaimana supaya segera mendapat makan. Demikian pula kalau saudara saya yang lapar. Bagaimana supaya saudara saya segera mendapat makan. Oleh karena itu melihat kondisi macam itu, walaupun banyak di Jawa Timur juga, di Lombok, di mana, tapi kita utamakan yang dekat dulu, saudara kita di Jawa Tengah dulu, di Banjarnegara dan di Pati. Waktu banjir tahun dulu terjadi juga, namun katanya sekarang lebih parah daripada tahun dulu. Maka seanjuran Bapak, Ibu-ibu tanpa kecuali, termasuk yang dengar di rumah, kalau ya percaya lewat kami, ya, saya minta mengumpulkan beras. Ya. Kalau warga MTA yang resmi itu saya umumkan, tiap orang nanti pas mentorkan paling 1 kilo beras, paling sedikit. Tapi alhamdulillah ada yang mentorkan 1 kuintal, ada yang mentorkan 1,5 kuintal, itu kan. Karena melihat betapa pedihnya saudaranya yang mau makan beras saja susah. Ya. Kemudian kita TV begitu. Itu kalau kita memperhatikan mati ya, mata kalanya aja. Mata kita melihat terus diterapkan. Andai kata saya yang begitu, ayah.
betapa susahnya. Maka alhamdulillah saya tidak seperti itu. Kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah. Kita bantu untuk saudara kita yang sedang kesulitan. Maka saya harapkan saudara bisa mulai besok nanti itu selama 1 minggu. Saudara bisa setor beras. Datang langsung ke kantor pusat MTA sana. Baik yang datang di minggu pagi ini. Atau yang mendengarkan di rumah. Kalau mau berpartisipasi untuk membantu saudaranya yang sedang kekurangan makan. Ya, saya memberikan kegiatan nanti kita salurkan. Dan biasanya kita kirim langsung. Tidak lewat siapa-siapa. Maka Pak Heru, Komandan Satgas kita sudah saya perintahkan untuk bentuk tim. Nanti kita kirim ke sana. Maka jangka 1 minggu. Saya berikan kesempatan. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti sudah tidak butuh kan. Sekarang ini sangat butuh. Lah orang di saat butuh kemudian yang dibutuhkan datang. Betapa senangnya. Jangan sampai saudara ndelok banjir, ndelok rumah keburuan kuno mung teko nasihati ya sing sabar. Butuh kuwi ora kok sabare kuwi butuh. Nah, itulah. Saya ketuk hati saudara lewat mimbar minggu pagi ini. Ya. Saya minta mulai hari ini sampai minggu yang akan datang terakhir saya nyetorkan beras ke kantor pusat MTA. Sewaktu-waktu saya terima di situ. Kalau saudara-saudara tidak mau, ya sudah resikonya tanggungan sendiri. Ya, sebab hakikatnya itu namanya orang hidup sukses itu ya. Manfaat saya punya harta, manfaat untuk orang lain. Maka yang diberi kenikmatan oleh Allah inilah mudah-mudahan bisa mengerti kepada saudara kita yang sedang menderita kesusahan itu. Siapa lagi? Mari yang lain. Katanya Ustaz. Oh ya. Tadi nyambung yang tentang jenayah tadi kan Ustaz tadi bilang orang yang meninggal itu mendapatkan 4 bahan itu orangnya sholat, tapi kalau orang yang nggak sholat mendapatkan 3H. Jadi yang saya tanyakan itu kemarin ada Pak salah satu guru saya itu bilang kalau kita tuh seorang muslim tuh tidak boleh mengubah yang kafir. Katanya dari cerita itu para sahabat atau bagaimana itu pas ada peperangan kafir itu yang peperangannya itu cuma katanya boleh dikuburkan tapi cuma digelondongkan gitu loh, katanya gitu. Ya yang tanya kan pokoknya seorang muslim tuh tidak boleh menguburkan orang kafir tuh benar apa enggak? Oh enggak ada. Ini perang lain. Perang wong kafir karo wong iman ya mesti ngurusi jenazah wong Islam dhewe, wong kafir ben diurusi wong kafir kono. Ya enggak? Kalau situasi perang ya, tentara Islam juga banyak yang mati, orang kafir banyak yang mati. Masa kita ngurusi jenazah wong kafir wong dalam suasana perang? Wong kafir dipendem apa ora wis ben wong musuh perang. Ya, lah kita tentara Islam kita urusi, malah itu dalam perang itu nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, langsung dikubur sak pakaiannya kalau situasi perang. Ya, nggak masalah. Kalau perang lain, ya enggak. Apalagi, mari, boleh. Jadi orang mati itu banyak ini orang semuanya tanyakan saudara ini banyak. Dia sholat, bareng mati malah ra sholat. Kenapa? Nah, diopnam di rumah sakit. Diopnam di rumah sakit, selangnya banyak, metu irung ya ngene selang. Itu apa itu? Darah sini ada selang, di mana-mana ada selang, sehingga bagaimana dia sholat? Dia wudu ra iso, tayamum ra iso, ngadeg wae ra. Lah piye sing sholat? Nah, akhirnya dia ndak sholat. Ya. Padahal mestinya ya. Orang yang semacam itu pun harus sholat, ndak boleh. Jadi suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan selama pikirannya masih sehat itu sholat. Kalau puasa, enggak. Pergi ya, musafir aja boleh enggak puasa. Tapi sholat. Sekalipun sudah selang-selang pada pikirannya masih sehat, wajib masih sholat. Tapi karena tidak tahu, akhirnya malah enggak sholat. Ada lagi yang itu diselang kencingnya juga, ya ora sholat. Tapi kalau ora sholat, pripun najise metu terus. Nah, dia kan tidak tahu kan, maka perlu ngaji itu perlu. Sehingga itu tadi tidak sholatnya hanya karena tidak tahu
Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Sudah yang begitu itu tidak menghalangi sholat. Tidak bisa wudu, tayamum. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Piye isomu. Nah itulah. Maka kecuali kalau tidak sholatnya tadi murtad. Ya, murtad. Ya ganti agama. Sekarang kan sudah tersebar, diselebarkan. Mungkin di antara saudara yang dapat kan. Kemarin ada pertemuan di Masjid Ulama. Di MTA sana juga dapat kiriman. 5 orang yang menyebabkan orang murtad dari Islam ganti Kristen. Ini bukan rahasia lagi, malah itu perlu saya umumkan. Ya, dikirimi buku. Ya, ada orang-orang malah ada kiai haji, namanya kiai haji Sahar Ashar apa itu loh. Itu kiai haji yang murtad sekarang jadi Kristen. Dalam itu, misalkan. Alasannya apa? Karena Quran itu kata beliau setelah diselidiki betul, katanya Quran itu bukan wahyu tapi itu buatan Muhammad. Nah, kalau model semacam ini, zaman Nabi sudah ada bahwa orang menuduh Quran itu buatan Muhammad, Nabi Muhammad itu sudah ada. Mulai saiki muncul ngono kuwi memang perbuatan manusia itu sebenarnya hanya mengulang apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang dulu. Mula Quran cukup. Tidak akan turun Quran lagi. Karena dengan Quran itu sudah cukup menata orang-orang dahulu seperti itu. Kekafirannya, kemunafikannya, kemusyrikannya. Ya sudah seperti itu. Orang-orang sekarang muncul juga kan. Menganggap Quran itu bukan buatan Muhammad. Bukan wahyu. Tapi itu karangannya Muhammad sendiri. Padahal itu waktu zaman Nabi masih ada orang mengatakan begitu langsung dijawab oleh Allah, diturunkan ayat Al-Quran. Kamu tahu kalau Nabi Muhammad tuh tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lah kok kamu tuduh bisa membuat Quran sebaik itu? Sedangkan kamu pandai berbahasa. Saat itu kan sudah demam-demamnya orang lomba keterampilan berbahasa. Siapa yang nanti juara, karangan tulisannya itu ditempelkan di Ka'bah. Supaya setiap orang naik haji bisa membaca. Oh yang juara bahasa tahun ini si fulan. Tempelkan di sana. Nah maka kok nuduh Muhammad yang membuat Quran. Maka Quran turunkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa illam apa itu? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislih. Wa ta'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau kamu menuduh Quran itu buatan Muhammad, sedang Muhammad tidak bisa membaca, nggak bisa nulis, bisa buat Quran semacam itu, kamu yang ahli bahasa, ya, datangkan, buatlah Quran yang semisal, buatlah semisal dengan Al-Quran itu, tidak usah 114 surat, 1 surat saja. Fa'tu bisuratim min mislih, 1 surat saja yang semisal. Dan jangan kamu sendiri. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Undangan. Minta tolonglah kamu. Ya, siapa yang kamu bisa anggap bisa menolong selain Allah. Kalau kamu memang betul-betul meragukan Quran itu wahyu dari Allah. Akhirnya bisa enggak? Dipeta komplit oleh Allah. Wa illam taf'alu wa lam taf'alu. Fattaqun narolati waquduhan nas wal hijarah. U'iddat lil kafirin. Itu kan? Dan kalau kamu tidak bisa membuat Quran yang semisal itu, dan pasti kamu nggak bisa, sekalipun mencoba pasti tidak bisa. Maka dari itu lebih baik takutlah kamu kepada api neraka. Yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu, disediakan untuk orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran itu. Maka kalau ada orang sekarang dulunya Islam terus, ya, metu malah ora percaya karo Quran ngarani gaweane Muhammad, itu mesti ada apa-apa di balik itu. Ada apa-apa. Mungkin dia dapat sesuatu atau mungkin ya imannya yang tidak ada. Dia mempelajari, oh banyak zaman dulu cerita sejarah ini, kita tidak tahu orangnya, tidak pernah ketemu. Cerita sejarah, ya kan? Panderplas, Senogorgoronya itu orang hafal Quran. Di luar kepala, pandai, tapi dia kafir. Jadi, mengerti, tapi tidak ada iman. Maka dia tidak mau jadi orang yang beriman. Nah, ini setelah dia keluar, dia menulis buku, disebar-sebarkan.
alasan dia jadi kafir, jadi murtad, ganti agama Islam, diganti dengan Kristen karena itu. Qur'annya tidak benar. Terus dia murtad. Ada di situ disebut ada Dokter Suradi juga. Dokter Suradi, tapi tanyakan katanya bukan Dokter Suradi hari paru-paru sini. Dokter Bandung sana katanya. Nah, ada beberapa orang disebut di situ. Oh, nek wong murtad gitu kita juga tidak heran. Apa dikira kalau ini dokter, insinyur, profesor sekalipun lah, do murtad dari agama Islam, apa kira-kira Allah rugi? Ya, Allah telah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Situ dah. Hai orang-orang yang beriman, kalau tadinya Islam tak murtad. Diseru oleh Allah, hai orang yang beriman, kalau kamu murtad dari agama Allah, maka Allah akan menggantikan generasi baru pengganti kamu nanti. Yang tidak bersifat seperti kamu. Ya. Dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Dia berjuang di jalan Allah, tidak takut celaan-celaan orang-orang yang suka mencela. Itu nanti generasi pengganti. Jadi jangan dikira kalau kita yang ada sekarang jadi orang Islam terus nanti murtad terus agama Allah tidak laku. Pengganti kita lebih baik. Lebih baik, tidak seperti yang diganti. Dan kalau kita murtad dari agama Allah, tidak merugikan Allah. Kalau kita iman pada Allah, tidak menguntungkan Allah. Maka dalam surat Az-Zumar dibaca ulang itu biar ingat. Kalau kamu beriman, itu Allah tidak butuh imanmu. Nggak apa imanmu itu. Ayat 7. Surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la tazru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bidzatis sudur. Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Jelas kan? Kalau kamu kafir, Allah tidak butuh imanmu. Maka kalau kamu sekarang jadi orang iman, jadi kafir, rugi apa Allah? Ya, yang rugi kamu sendiri. Maka dari itu kalau kamu beriman, sebetulnya kamu menjadi orang yang beruntung dengan nikmat, dicurai nikmat oleh Allah, iman itu. Tapi kalau iman sudah kamu sia-siakan, ya kamu sendiri yang rugi. Padahal iman itu nilainya lebih mahal daripada emas sepenuh bumi ini. Coba diingat kembali Ali Imran 91 itu. Nilainya lebih berharga, lebih mahal dari emas sepenuh bumi. Lah kok kamu buang? Rugi sendiri kamu nanti. Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falayyuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa la iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati, sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Ada matnya? Tidak ada. Ingat kan? Kalau kamu kafir, mati dalam keadaan kekafiran, dalam kafir mati, walaupun kamu mempunyai kekayaan emas sepenuh bumi, miliknya sendiri. Ya, kemudian kekayaan emas sepenuh bumi itu untuk menebus dirimu supaya bebas dari azab Allah karena kekafiranmu. Itu enggak diterima oleh Allah.
Jadi emas sepenuh bumi pun untuk nebus supaya dirinya bebas dari api neraka tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau kamu beriman, walaupun tidak punya emas 1 gram pun nggak punya, Allah beri kabar gembira. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihan anhar. Ya, beri kabar gembira orang yang beriman dan dia beramal soleh, sekalipun dia tidak pernah punya emas, apa meneh sepenuh bumi sak grame rong tahun demok, apa meneh punya. Ya. Tapi dia diberi kabar gembira masuk surga yang di sana mengalir sungai-sungai. Kalau nanti kamu kepingin punya emas, di ayat lain diterangkan kamu diberi gelang kalung ya, emas, di perhiasan-perhiasan, alat-alat rumah tangga pun dari emas, cangkirnya dari emas, semuanya ya. Kalau kamu kepingin pakaian halus, nanti di sini belum bisa memakai, nanti di sana beri pakaian sutra tebal yang halus, warnanya hijau, gitu. Nah itu dah keindahan surga itu hanya modalnya iman dan amal soleh tanpa modal emas. Nah, sehingga kita lihat yang satu punya emas sepenuh bumi tetapi tidak punya iman, tempatnya di neraka. Ditebus dengan kekayaannya tidak bisa bebas. Yang satu punya iman dan amal soleh tidak punya emas, tempatnya di surga. Nah, berarti nilai emas sepenuh bumi tadi dibanding nilai iman sangat rendah, tidak ada nilainya sama sekali. Ya. Maka ibu-ibu jangan bangga-bangga kalau punya emas. Malah punya emas itu nanti kalau tidak dizakati, dikatakan Allah, nanti emas yang kamu zakati itu nanti tidak dizakati itu akan dibakar di api neraka. Setelah mengangah panas itu nanti digunakan untuk menyetrika tubuhmu, lambungmu, perutmu, punggungmu disetrika. Mukamu dengan dikatakan ini emas yang dulu kamu punyai yang tidak dizakati, sekarang rasakan ini. Nah, itu dipanasi untuk memanasi dirinya. Bahaya kan? Nah, maka tidak usah kita kecil hati. Ya, tidak usah punya emas. Ibu-ibu punya emas tidak apa-apa, asalnya ya. Emas itu nggak ada artinya. Kalau emas nanti bisa beli emas. Ya. Yang penting iman ya. Iman amal soleh itu yang menjamin. Kalau kekayaan adalah emas sepenuh bumi tidak menjamin, apalagi kekayaan kok iso dibangga kafir ning Gusti Allah sing dindel-ndel ke apa. Ya. Maka kita harus punya iman, amal soleh itu yang menjadi kunci. Maka biar orang murtad kita enggak perlu peduli. Ya. Akibat murtad walaupun dia sudah haji murtad hajinya. Nah, kan kalau haji kok murtad coba. Wis ngerti Masjidil Haram ya lah kok murtad. Ya iman-iman toh sing ngaji. Ganjaran entek abeh wis karek tempat neraka aja. Biasane engko nek arep mati lagi kelingan. Wah kondisi kaya tuwas murtad. Tapi Firman itu kemarin luar tahu ngaku dadi Gusti Allah. Aku Tuhanmu yang Maha Tinggi. Bareng wis arep mati megap-megap telep ning Laut Merah kuwi lagi ngakoni saya beriman kepada Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel, Tuhan semesta alam, saya beriman, saya berserah diri kepada Tuhan. Wes lep mati sempot. Jadi tobat nyawane ning tenggorokan ning saambekane rekoso arep mati kuwi tobat wis ora ditampa. Ndak diterima oleh Allah. Pintu tobat sudah tertutup. Mari teruskan. Tetangga saya yang beragama Nasrani meninggal dunia dan di rumah tersebut diadakan upacara Nasrani. Saya mendatanginya. Apakah hal tersebut dibolehkan dalam agama Islam, Ustaz? Boleh layat kepada saudaranya yang beragama Nasrani, beragama Hindu, beragama Buddha, boleh. Tapi di waktu sedang peribadahan kamu nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Nggak usah meninggal. Kebetulan Tionghoa katanya hari ini nanti dibakar di Delingan sana. Ya, di Delingan katanya sekarang dulu kan di Tiongteng di Jebres itu sekarang katanya di situ nggak boleh. Sekarang dipindah bakar mayat itu di Delingan sana katanya. Saya belum tahu itu. Nah, saya nggak perlu bakar. Bakar jagung gelem aku nek bakar. Nah, perlu pacara itu. Nah, datang ke rumah boleh nggak? Boleh. Datang ke rumah ngabarkan ya boleh. Kalau sudah nanti coba pembakaran itu kalau mereka termasuk upacara peribadahan. Nah, sudah biar dilakukan. Setelah kepada kita boleh. Hanya hak-hak yang kita perlu perhatikan. Kalau dia masalah
ibadah sesuai dengan keyakinan mereka, kita tidak usah ikuti. Tapi kita datang ke situ, misalnya meringankan, menghibur yang kesusahan. Dia butuh kendaraan, kamu usahakan cari kendaraan, boleh. Dia butuh ciknya, minci, boleh. Untuk yang layat-layat itu butuh tenda karena sekarang musim hujan, kami ikut masangkan tendanya, boleh. Boleh, nggak masalah itu. Kebetulan rumahmu dekat rumah dia, tetangga, kebetulan yang layat tadi banyak karena hujan dong ngiyup ngempermu sing layat di rumah juga boleh. Boleh kita sebagai manusia, sesama manusia boleh. Yang tidak boleh campur aduk dalam ibadahnya tadi. Kalau sedang dia beribadah, ya, haleluya mendoakan mayatnya, kamu nyingkir, jangan didongake kono gitu lah. Tidak usah kita ikut. Apalagi acara hentikan janji, boleh apa tidak menurut Islam? Jangan ditanyakan boleh apa tidak. Saya katakan kan, kalau masalah ibadah, jangan tanya boleh apa tidak. Tapi yang ditanyakan ada tuntunannya apa tidak, gitu loh. Nah, kan pertanyaan itu, akikah terus dikerjakan. Terus nanti pas membaca Ar-Raqal Badru Alaina, bayinya diangkat sambil digotong ngadek kabeh itu, lah itu boleh apa tidak? Nurut Islam ada tuntunannya apa tidak, lah gitu loh. Lah kalau kita bicara Islam, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kalau ditanyakannya, ya begitu, tidak pernah ada tuntunannya dari Nabi, nggak pernah dituntunkan. Lah boleh apa tidak? Yang melarang siapa? Harmocong ini yang melarang siapa? Malah dianjurke kok oleh kalau pemerintah Indonesia malah harus kono, nggak apa-apa. Mocong-mocong itu malah boleh, nggak apa-apa. Walaupun tidak masalah. Masjid ini dinggo ngono berjanji dinggo itu silakan. Ini nenggo ngaji NTA aja. Nah, iya. Ngaji Quran Sunnah jangan dikaji di sini. Sudah diusir kamu nanti. Ini nenggo bangsa tahlilan, dinggo genjrengan di sana. Di masjid itu emang salat baik. Ya toh? Kalau ada orang membaca Quran, salat sing maca kon alon-alon. Aja ganggu wong sing salat. Ini gundengan malah entuk. Ya, silakan itu mereka ya. Tanggung jawabnya nanti kepada Allah biar dia. Nah, kita enggak. Jadi kalau tanya dasarnya apa dia, tidak ada tuntunannya. Entah kalau saya yang belum tahu ya. Tanya aja yang mengerjakan itu diambil tuntunan dari siapa. Terus apa lagi? Ada telepon yang masuk. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Masalah akikohan Pak yang saya tanyakan. Itu apakah akikohan itu harus 7 hari apa kelipatan dari 7 hari Pak ya? Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang yang saya kaji hadis yang sahih tentang akikoh itu pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Ya, hari ke-7. Kalau hari selain ke-7 tidak ada sok. Kalau tidak ke-7 ya ke-14, 14 ya ke-28 atau ke-21. Atau balah yang ada yang berpendapat pokoknya seumur hidup sekali. Maka dari riwayat cucu mengakekai simbah. Tapi simbah dhisik nalika lahir katanya belum diakekoi. Mulai bareng mati diakekoi oleh cucunya. Silakan saja kalau waktu itu. Tapi kalau ditanyakan tentang dalil yang sahih, akikah itu pada hari ke-7. Yang mau 14, 21 silakan. Tapi kami berpegang teguh dalil yang sahih yang tidak diragukan kebenarannya, yaitu pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Tanpa kami mengurangi kehormatan mereka yang lebih dari itu silakan. Tapi kami tidak mau mengikuti acara-acara selain yang dituntunkan oleh Nabi. Mari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya 2 pertanyaan. Iya. Pertanyaan yang pertama, ciri-ciri orang kafir itu perbedaannya apakah dalam hal sholat atau dalam hal yang lain? Terus pertanyaan yang kedua, masalah hakikoh tadi. Di daerah saya itu ada yang hakikoh itu sudah tua masih dihakikoi. Itu apakah masuk hakikoh atau sedekah? Mungkin hanya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membedakan kafir dan iman kalau menurut hadis Nabi adalah sholatnya.
Kalau dia sholat, ya dia orang Islam. Kalau dia tidak sholat, walaupun KTP-nya Islam, ya kafir. Ya. Untuk hadis Nabi ini. Jadi yang dikatakan oleh Nabi yang namanya orang kafir itu, dia tidak sholat. Malah menjadi perbedaan yang jelas. Yang membedakan antara seseorang Islam dan kafirnya adalah tentang sholatnya. Maka kalau ada orang mati tidak sholat ketika hidupnya, jangan disolatkan, dia kafir. Itu. Mengenai akikoh, tadi saya terangkan. Jadi akikoh itu pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Nah terus sembelih akikoh orang sudah tua itu termasuk akikoh apa termasuk sodakoh? Itu tidak termasuk akikoh dan tidak termasuk sodakoh. Sebab kalau namanya sodakoh itu tidak dikaitkan dengan ibadah. Jadi akikoh ya kalau bapak-bapak itu tahu, akikoh itu termasuk ibadah. Maka karena itu ibadah harus menurut tuntunan. Sebab apa? Di dalam Al-Quran kita dijelaskan oleh Allah. Dalam ikrar kita itu, inna sholati wa nusuki. Jadi nusuk. Akikoh itu termasuk nusuk. Nusuk itu artinya beribadah. Wujudnya ibadah itu menyembelih hewan. Dengan kata lain, menyembelih hewan tujuannya untuk beribadah. Contohnya, korban. Akikoh seperti yang ditanyakan tadi. Jadi akikoh itu termasuk ibadah nusuk. Ya katanya, inna sholati wa nusuki. Lillahi rabbil alamin. Kalau nusukmu itu, ya karena lillah, maka Allah memerintahkan kalau masalah ibadah, ikuti nabimu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, Allah memerintahkan Nabi, suruh menyatakan kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Maka ikuti Nabi. Lah kalau mengikuti Nabi, akikoh itu pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Kalau lebih dari itu berarti tidak mengikuti Nabi. Lah yang diikuti siapa? Terserah, mungkin mengikuti Mbak, mungkin mengikuti Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Nah itulah, bisa dipahami. Terus? Halo. Halo. Ayo masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanyakan masalah sholat istikharah sama sholat apa? Saya pernah dikatakan sholat taubat. Itu ada nggak hadisnya yang mengatakan untuk sholat taubat itu Ustaz? Terus yang kedua, sholat istikharah itu apa boleh dikerjakan lebih dari satu kali? Maksudnya kalau kita udah sholat istikharah hari ini, mungkin nanti malam atau apa itu, boleh melakukan lagi nggak? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau masalah salat istikharah itu boleh dikerjakan siang boleh, malam boleh. Tadi siang mengerjakan, malam lagi mengerjakan juga boleh. Memang tidak ada waktu yang tertentu, itu tidak ada. Salat istikharah. Kemudian mengenai salat taubat, ya, sampai hari ini saya belum mengetahui dalil yang sahih yang menjelaskan tentang adanya salat taubat. Walaupun saya sering melihat orang melakukannya. Tetapi dalilnya itu sendiri belum kami ketahui. Akikoh juga begitu. Ada yang menjalankan akikoh sudah tua baru diakikohi. Saya melihat orang melakukan begitu. Tapi ditanya dalilnya ya tidak mengerti. Nah sedang kita diperintahkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan sesuatu perbuatan apalagi ibadah ya yang kamu belum tahu ilmunya. Ya, belum tahu ilmunya. Maka untuk ibadah kita tahu dulu ilmunya, yang sudah tahu kita lakukan. Kalau belum tahu baru melihat orang menjalankan tapi belum tahu dasarnya, jangan taklid, jangan ikut-ikutan. Kalau mau melakukan tanya dulu dalilnya. Kalau sudah ditunjukkan dalilnya betul sahih baru kita melakukan. Kalau tidak, kalau itu bentuk ibadah, tidak usah mengikuti, tapi jangan menyalahkan. Kita prasangka baik, mungkin dia yang sudah tahu dalilnya, saya aja yang belum tahu. Maka kalau ada orang melakukan ibadah, saya belum tahu dalilnya, saya tidak mau mengikuti, tapi juga tidak menyalahkan. Karena belum tahu kok. Kalau tahu menyalahkan kan harus tahu benarnya. Nah mudah-mudahan bagi mereka-mereka yang melakukan itu, sudah didasari ilmu, bukan didasari taklid saja. Itulah jawaban saya. Sekali lagi masalah salat taubat, saya belum tahu dalilnya yang mendasari adanya salat taubat itu.
Apalagi? Saya minta izin mau nikah lagi pada istri. Tetapi saya minta izin mau nikah lagi pada istri, tetapi istri tidak memberi izin. Tetapi saya minta izin pada istri, kudune ngono pitakone kok. Saya minta izin mau nikah lagi pada istri. Nikah lagi pada istri piye to? Wong istri kok dinikah lagi itu gimana? Kudune saya minta izin pada istri untuk nikah lagi gitu loh. Terus? Saya minta izin pada istri untuk nikah lagi. Tetapi istri tidak memberi izin. Tetapi saya masih tetap nikah lagi. Yang demikian itu menurut Islam bagaimana, Ustaz? Tidak apa-apa. Boleh. Lah kowe njaluk izin istri mesti ora bakal diizini. Ya. Jarang istri mengizini suaminya untuk nikah lagi itu jarang. Tapi kalau kamu nikah lagi, tidak usah minta izin istri, tidak apa-apa. Istri diberitahu saja. Beritahuan, Dek, saya mau nikah lagi. Saya tidak mengizini, saya tidak minta izin, saya memberitahu. Ya, peraturannya kan tidak ada minta izin, tapi pemberitahuan baik, gitu loh, pemberitahuan. Apa lagi? Ada telepon yang masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya yang pertama tentang sholat jamaah tadi. Mana yang harus didahulukan? Saya mau berangkat tholabul ilmi. Kemudian di masjid ada terdengar suara adzan. Padahal tholabul ilmi saya di kampung sebelah, agak jauh. Mana yang lebih didahulukan, Ustaz? Ke masjid ikut jamaah dulu, atau sholat di rumah kemudian tholabul ilmi, ya, agar tholabul ilminya tidak terlambat. Ya. Yang kedua, sebuah harapan, mengingat zaman sudah berubah, saya kira tentang dengan masjid ini, saya kira sudah harus berbeda. Sebuah harapan kami untuk ikut memakmurkan masjid, terutama sholat jamaahnya. Bukan hanya di Jumat saja. Karena saya banyak melihat di masjid terdengar adzan, rekan kami masih banyak yang berkeliaran di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Bapak ini, untuk sholat jamaah sudah adzan, kemudian untuk datangi pengajian, lebih mana yang didahulukan? Lebih dahulu kita mendatangi sholat jamaah. Sebab apa? Kalau tholabul ilmi kan sak suwene tinggal sholat jamaah aja kan masih bisa nutut gitu loh. Masih bisa nutut sholat dulu, nanti itu ke masjid ilmu. Kalau berjalan misalnya masjid ilmu sudah berjalan, sudah ada di dalamnya, sudah mulai, baru terdengar adzan sholat. Ini boleh ditunda. Nanti sholatnya selesai. Bukan kok ini pas tengah-tengah tuh adzan sholat, bubar sih, nanti balik lagi, sudah bubar nanti ya. Nah, sholat boleh ditunda karena sedang masjid ilmu. Tapi kalau di bawah tadi sudah sholat dulu lebih baik. Nanti setelah sholat baru menyusul untuk mencari ilmu ke masjid pengajian tadi. Kemudian yang kedua, mengenai sholat, itu memang betul. Sekarang apa yang dikatakan Bapak itu sangat memprihatinkan. Orang-orang sudah mulai meninggalkan masjid. Karena kalian nggak mau datang ke masjid. Maka saya anjurkan warga NTA di mana saja berada. Sudah selalu saya anjurkan. Kalau waktu itu sholat, kamu dekat di masjid situ, maka sholatlah ke masjid. Ya, sholatnya ke masjid. Nah, kalau memang subuh dan sebagainya kamu ada di rumah, sholat masjid subuh. Kan kamu di rumah itu. Lebih dari itu Bapak-bapak ya. Jangankan kok sholat itu. Sholat Jumat pun sekarang udah model begitu. Imamnya sudah mulai khotbah, khotibnya itu. Ya, anak-anak generasi muda itu masih di luar. Ngobrol-ngobrol, ngerokok-ngerokokan itu. Di luar, dalamnya masih kosong. Ya, imamnya sudah mulai khotbah. Itu masih ngobrol-ngobrol di luar. Diingatkan sampai waktu Jumat yang lalu itu. Khotibnya sampai teriak-teriak. Marah. Itu anak muda itu kalau memang mau Jumatan segera masuk. Tidak pulang. Sampai gitu. Di lewat mimbar. Tapi ya tetap saja. Tetap ngerokok, tetap ngobrol. Udah.
Nah, nanti kalau sudah qomat baru dia. Baru qomat, baru itu pun imamnya sudah mulai Fatihah, dia masih cerwet-cerwet, masih sedang wudu. Begitu selesai, blas, minggat sudah. Itu kalau kita melihat begitu itu kira-kira nanti generasi itu menjadi apa nanti? Apa itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Maryam, coba dibaca. Ayat 58, 59 itu sangat memprihatinkan. Ya. Itu kalau generasi begitu, peduli tidak. Sholat saja padahal kalau imam sudah mulai khutbah, ada orang ramai kita mengingatkan, ansit. Ya, meneng, diam, itu aja faqad laghaw. Apalagi ini sudah ngomong sendiri. Imamnya sudah khutbah, belum mau masuk, sarungnya pun belum dipakai, masih di leher. Ambil rokok, ngerokok begitu. Hilik ke soko jero, nah, maka itu bapak-bapak itu ikut peran. Itu mesti anak wong tuh itu. Ya enggak? Maka sampai terjadi itu, jangan bapaknya cuci tangan. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Itu bapaknya, ibunya. Jawab itu. Jadi, kalau dia jadi Yahudi, jadi Nasrani malah biar. Kalau jadi orang Islam terus nyepelek ke. Ya, nyepelek ke malah ngaco orang sholat begitu. Nah itu kan ketok Islam tapi dia meremehkan Islam. Siapa yang salah? Bapak ibunya tidak lepas dari kesalahan. Memang ke masjid dipantau. Apa tekan masjid tenan apa enggak? Sholat tenan apa tidak? Lah gitu lah. Jangan weh anakku nyanti weh jemuan kok mas nggo sarung kok. Bae mong kalung sarung rokok-rokok di luar. Kasihan. Dan melihat generasi begitu tuh kita ingat ayat itu. Coba dibaca. Surat Maryam nomor surat 19 ayat 58. Ulalladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wa min dzurriyyati adama minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa min hadabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjatan wa bukiya fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Perah, mereka mengkur dengan bersujud dan menangis. Gitu ya. Di generasi awal, ya, dari keturunan Nabi, Ibrahim, Ismail, Ishak, dan sebagainya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia menyungkur sujud dan menangis. Artinya, tunduk patuh ada itu dibacakan ayat tunduk sujud menangis karena rasa taatnya kepada Allah. Tapi generasi berikutnya, terus dibaca. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat, dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kegelapan. Ya. Kasih berikutnya tidak seperti bapak-bapaknya, mbah-mbahnya dulu tidak. Kalau dulu ada orang khutbah langsung diam, berani ngomong saja tidak. Sekarang imamnya mulai khutbah, dia ngomong sendiri, ngomel sendiri, malah masuk masjid pun nggak mau. Nah ini kan generasi. Kalau dibiarkan maka fasaufa yalqauna ghayya. Dia nanti akan menjadi orang yang sesat. Melihat begitu kan memprihatinkan sekali kan. Jadi akan apa yang kita temui nanti generasi-generasi penerus kita itu akan seperti apa di dalam memegang teguh agamanya ini. Padahal Nabi kita berpesan supaya pegang teguh agama itu supaya digigit dengan gigi geraham. Jangan sampai lepaskan agama ini dengan betul. Tapi kita lihat generasi muda kita sudah seperti itu. Itu apa yang kita harapkan. Nah, maka itu sangat memprihatinkan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, perhatikan terhadap ibadah anak-anak kita. Jangan sampai nanti menjadi generasi penerus, generasi yang jelek. Menyia-nyiakan sholat. Ya, sudah, tidak memperhatikan sholat tadi. Sholat asal-asalan saja. Buat barang rungoke, sholat wis telat. Kita nekat lagi budrame itu nusul rampungnya bareng, mulia dhisik. Ya kan? Berarti kan sholatnya tidak genah itu. Nah itu mesti celaka dia. Maka banyaknya musibah-musibah di negeri ini. Sejak dari Aceh sampai ujung timur sana. Mana banjir, pesawat mana tenggelam. Kan baru saja ada kapal tenggelam kan. Nah, mana
tanah longsor hampir merata di seluruh daerah di Indonesia ini. Jangan kita hanya melihat dengan mata kepala ini, tapi mata hati kita harus kita buka. Tanda tanya besar, apa itu? Azabkah? Peringatankah? Apa kejadian alam biasakah? Nah itu harus kita perhatikan. Sebab apa? Kalau menurut firman Allah, ya, kalau dunia, negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, dibuka pintu barilit kami gerit-gerit baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi kalau penduduk negeri itu ingkar, kufur kepada Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan kami datangkan azab seksa disebabkan apa yang merusak. Nah, ini maka mata hati kita harus jeli. Jangan melihat tayangan TV no, wis bar, saiki kono banjir, saiki kono bencana, saiki kono kapal tenggelam, wis hilang. Tapi harus lebih dalam lagi. Apa yang dibalik itu? Terus apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Jadi seperempoknya apa? Orang sakit kalau dokter pandai mengobati, kepalanya pusing. Orang diobati pusingnya tok kayak noralgin, antalgin, selesai. Tapi harus dicari sebabnya apa? Kalau tidak diketemukan sebabnya, walaupun dikasih neuralgin itu bukan obat, itu penawar sakit sementara aja, hilang itu sudah kambuh lagi sakitnya. Tapi kalau sebabnya dicari, ketemu sebabnya, ini yang harus dibuang sebabnya ini. Nanti tidak kambuh lagi. Maka sebabnya apa? Kalau itu yang menjadi sebab itu karena penduduk ini kufur, tidak bersyukur kepada Allah, maka yang harus diobati, kita tingkatkan rasa syukur, kita perbaiki pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak ditemukan ke sana, ya, berbagai cara ditempuh yang tidak akan berhasil. Karena sebab belum menyasar pada sebab pokoknya. Maka ibda binasik mulai dari ini. Lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih. Ini Pak Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Ini tentang syukuran atau di bulan ini ya. Atau bulan lain dengan syukuran dan istilah kejawennya. Apa? Begini Pak Ustaz, karena orang tua saya itu seorang tadi, jadi menjadi panutan di dusun itu. Ketika saya itu, orang tua menjawab, kalau tidak dilaksanakan, ini dimarahi para orang itu. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, apakah itu boleh? Terus ini Pak Ustaz, mohon Pak Ustaz menjelaskan tentang bacaan atau syukuran itu boleh apa tidak? Apakah itu syirik? Ya. Cukup itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan ini bisa didengarkan. Kalau pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menangkap yang kamu maksud. Jadi kebiasaan ya, bacaan, selamatan, syukuran yang dia dilakukan oleh warga atau masyarakat kita pada umumnya, baik di desa-desa terutama ya, juga di kota-kota, itu bacaan perbicaraan dan surau, adakan bacaan ini. Syukuran di bulan apa lagi adakan, ada orang di desa kan ada suran, ada ruahan, ada rejeban, ada apa lagi itu loh. Nah, itu semuanya tidak dituntunkan dalam Islam. Kalau bacaan keyakinan kalau tidak bacaan itu nanti akan diganggu kesehatannya, keselamatannya oleh makhluk halus, nah itu malah jatuh kepada perbuatan syirik. Syirik. Makhluk halus yang dikatakan mengganggu itu, nek ora dibancai ganggu, membantu seolah memberi sedekah kepada makhluk halus. Kalau di desa-desa para kaum-kaum yang dongani itu ngujubke, ya, njaluk selamat karo sing bau reksa danyange desa kene, lah itu syirik. Dosanya tidak diampuni, amal kebaikannya gugur, rusak. Kan harus percaya kepada kepercayaan itu. Maka selamatan bersih desa, nek bersih desai kerja bakti ngresiki, ya, desa kuwi kalen-kalen sing mambek disalurkan, dalan-dalan sing elek didandani, pager-pager sing rusak diapiki, ya. Nah, kesusi itu apapun ben putih bersih, kaya nek arep 17 Agustus itu. Itu boleh bersih desa itu. Ya.
Nek bersih desa maksudnya membersihkan demit-demit sing sok ganggu, terus nganggo bancaan, nganggo guangan, nganggo ini, itu syirik tidak ada. Orang Islam tidak boleh lakukan desa. Ya. Lah nek masyarakate ngono piye? Biar mereka yang berkeyakinan begitu, biar lakukan begitu. Kita tidak berkeyakinan begitu, lakum dinukum waliyadi. Nek kowe yakin ngono agamamu, ya lakonono. Ning ora usah ngajak aku ngono yakin. Maka agamamu kamu lakukan, agamaku saya lakukan. Tanpa mengganggu yang lain, tapi saling menghormati. Jangan memaksa saya untuk mengikuti bersih desa cara kamu. Omone bersih desa di suatu kampung ada istilahnya bersih desa acara nanggap payang neng kuda kan biasa. Itu tidak bersih desa malah ngregeti kuwi ya kan? Nah, maka kalau kita orang Islam adakan acara itu ndak mau ikut ya. Jaluki urunan ra gelem kok kuwi musyrik kok. Ya. Nek jaluki urunan dinggo bersih desa dandani buk sing ambrol kayak kalian blong, di banjir, diberi tembok biar tidak banjir. Ayo kita ikut. Bersih seton dan tani pagar-pagar sing rusak, silahkan. Ayo kita urun. Jangan ketinggalan. Neng bersih desa dinggo ngresiki setan demit sing sok ganggu, aja melu. Syirik itu. Syirik. Dan yang mendengarkan ini di rumah yang desa, bukan saya benci kepada itu. Tapi itu keyakinan yang berbeda, maka jangan memaksakan. Dan itu dilindungi oleh negara. Kalau dengan agama tidak mau nerima, negara melindungi keyakinan seseorang. Tidak boleh seseorang menyatakan keyakinan kepada orang lain. Dilindungi oleh negara. Mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi kalau masih ada pertanyaan, waktunya habis. Ini yang terakhir ini, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini terakhir ya. Tanya Pak. Iya, mau. Mungkin kalau hari Jumat itu suami saya itu nggak mau sholat Jumat di masjid. Maunya sholat di rumah. Itu suami saya itu sholatnya di rumah itu saat Jumat apa sholat dulu Pak Ustaz? Ya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat ya. Sholat di rumah itu sholat duhur apa sholat Jumat? Lah kenapa kok tidak mau sholat Jumat di masjid? Padahal sholat Jumat itu ya selalu dilakukan oleh Nabi di masjid berjamaah. Kalau kamu di rumah kok tidak mau sholat di masjid, kenapa? Atau sholat di rumah. Nah sholat di rumah sholatnya sholat apa? Tanyakan saja pada suamimu. Ya, jangan tanya saya. Ekon Mas, nyen iku salat nopo kok mboten teng masjid Jumat. Ya. Kalau dijawab sholat Jumat, Dik, sholat Jumat buat teng masjid, ngrungokke khotbah, maaf. Ya. Tapi sholat duhur, Dik, lah sholat dina Jumat kok sholat duhur niku pripun, gitu loh. Tanya gitu. Ya mudah-mudahan karena tidak mengerti, terus nanti dengan pertanyaan ibu ini jadi mengerti. Oh iya ya, aku sholat Jumat kok neng omah. Maka jawabnya nanti. Nah maka kalau dia mendani ikutnya, gitu. Nek jawabnya sholat Jumat, tekonono. Salat Jumat kok mboten teng masjid. Nah nika pun khotbah, mboten teng masjid, ganjarane itu luwih gede. Tur Nabi tidak pernah salat Jumat di rumah sendirian, enggak pernah. Tur kan masjid. Malah Nabi mengatakan sebaik-baik salat bagi orang laki-laki itu di rumah kecuali salat wajib. Jadi salat di rumah itu hanya salat sunah. Salat wajib semuanya di masjid. Kalau nanti dijawab salat duhur, nah, dina Jumat kok salat duhur niku pripun, gitulah. Nah, padahal Nabi perintah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fasma'u ila dzikrillah wa darul bait. Ya, orang yang beriman kalau dipanggil untuk salat Jumat, tinggalkan jual belimu, maksudnya tinggalkan urusan duniamu untuk mengesok dulu. Dagangannya ditinggal, pekerjaannya ditinggal, salat Jumat. Nek rampung, nah, wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi nek wis rampung Jumat balenono dagang meneh, balenono nyambut gawe apa tadilah boleh. Tapi sekarang pekerjaan semua tinggal mata. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semua kekurangan tadi, insyaallah nanti bisa ditanyakan waktu yang akan datang. Saya cukupkan sekian. Mari diakhiri pertemuan pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.